Apa yang kamu tunggu? Aku akan segera kembali. Yuan Zhou, jangan biarkan orang mengejekmu. Anak lelaki Lu Qingsan tidak akan beternak ayam. Aku pasti akan meneruskan cita-citamu. Dengan integritas dan kualitas sebagai garis dasar, menggerakkan warga desa bersama-sama mencapai kekayaan, agar ayam yang bagus bisa dinikmati lebih banyak orang. Halo Yuan Zhou, ayahmu mengalami masalah, perdarahan otak di rumah sakit daerah. Cepat kembali ke sini. Ayahku mengalami masalah. Aku akan segera kembali ke Xinghua Gou. Haruskah aku bicara dengan Pak Zhang tentang ini? Biarkan dulu pemeriksaan pemasok yang ada di tanganmu. Nyawa lebih penting daripada audit. Ayah, Aku sudah kembali. Mengemudi selama beberapa jam. Ada 6 bagian di jalan yang macet sebentar. Dasar bocah bodoh, lagi ngebut lagi ya. Dia juga nekat pulang ke rumah. Sudah 30 tahun tidak berubah. Apa kata Sunbo? Naskah-naskah. Anda telah mengingatnya seumur hidup. Sudah saya ingat sejak tahun kelahiranku. Tahun kelahiranmu adalah saat pertama kali Caji Culan muncul. Aku berpikir agar nanti kamu tidak sama sekali tidak mengerti apa-apa. Orang-orang mengejek anak lelaki Lu Qingsan yang tidak bisa beternak ayam. Aku pasti bisa belajar. Keterampilan 3 generasi keluarga Laolu dalam beternak ayam. Jangan biarkan dia berhenti. Tolong percayalah pada saya, percayalah padamu. Aku pasti tidak akan membiarkannya putus. Duduklah sebentar. Ayahmu baru saja tertidur. Dengan obat penenang, dia bisa tidur sampai besok pagi. Apakah masih banyak orang yang beternak ayam di Xinghua Gou, Sunbo? Semua pemuda sudah pergi bekerja. Sisanya, ada yang bertani. Kalau tidak ke pabrik pakan milik Ma Jinbao, peternak ayam. Itu pasti anak kecil keluarga Lu Qingsan, kan? Memang waktu pergi dulu hanya berumur belasan tahun. Sekarang sudah sebesar ini. Kabar katanya dia jadi manajer besar di ibu kota provinsi. Kenapa kamu kembali? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Jangan bicara sembarangan, orang keluarga Laolu tidak mungkin melakukan hal buruk. Kemungkinan besar dia kembali untuk melihat ayahnya. Aku rasa ayahnya tidak apa-apa. Lebih baik bicara sedikit saja. Anak mereka sudah kembali. Kakek Wang dan kakek Zhao adalah orang dari Yuanzhou saya. Memang benar-benar jauh dari negara bagian. Kamu tahu tentang ayahmu, kan? Saya tahu saya akan pulang dan merawatnya, jadi tidak pergi lagi. Sudah menjadi merek sejak 30 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada yang tahu. Pak Zhang dari Luge minta saya bertanya kapan kamu akan kembali. Kalau terus begitu, pihak pemasok hampir tidak bisa menahan lagi. Xiao Zhou, tolong sampaikan ke General Manager Zhang ya. Aku tidak akan kembali lagi. Kamu bercanda kan? Tidak bercanda. Di sini di Gua Xinghua ada hal yang harus saya lakukan. Wah, mahasiswa dari keluarga Lu kembali. Tidak bisa tinggal di ibu kota lagi, kan? Tidak tahan lagi. Pulang untuk tinggal sebentar. Ayahmu tidak akan bertahan lagi beberapa bulan ke depan. Kalau kamu kembali untuk mengurus urusan terakhir. Saya kenal orang di rumah duka di kabupaten itu. Aku beri diskon untukmu, teman lama. Urusan ayahku bukan urusanmu, jadi jangan sibuk sendiri. Penjualan pabrik pakan akhir-akhir ini tidak terlalu baik, kan? Apa maksudmu? Tidak ada artinya. Tanyakan saja. Akhir-akhir ini pemeriksaan lingkungan sangat ketat. Standarisasi dalam bidang aditif pakan adalah tren utama. Jiang, Tenggiam Decema, Banlem TC Ancan Nuoi Ro Hontai. Kamu yang hanya anjing rumah yang dikembalikan ke desa oleh kota. Apa hakmu untuk menasihati aku? Aku tidak akan lagi menggurui kamu. Aku akan mengingatkanmu lagi. Terserah kamu percaya atau tidak. Bro Gold Leopard, kelihatannya anak itu cukup sulit untuk dilawan. Pergi ke samping. Aku takut padanya karena dia cuma orang miskin. Kemiringan selatan lembah Xinghua, ketinggian 600.800 meter di atas permukaan laut. Setelah dilindungi dan diarahkan ke tingkat bawah, tempat ini paling cocok untuk dipelihara secara bebas. Daging di tempat ini memiliki tekstur yang padat dan kenyal. Warna kuahnya keemasan. Kebiasaan lama di ibu kota provinsi. Ayah ayam sup golden apricot yang dikatakan oleh ayah benar. Sudah 30 tahun tidak memberi pupuk maupun menggunakan pestisida. Lahan ini bersih.
naik ke gunung untuk melihat-lihat. Kami juga mengambil sampel tanah dan air untuk pengujian alkalinitas. Aku berencana membangun kembali bandara itu. Tapi kali ini bukan aku sendiri yang melakukannya. Saya akan membentuk koperasi. Kamu gila, kan? Siapa yang masih memelihara ayam di Xinghuago sekarang? 2 tahun lalu, Ma Jinbao membuat model perusahaan dan petani. Beli ayam secara kredit dan bayar nanti. Harga pembelian ditekan lebih rendah dari biaya pakan. Petani kehilangan semua modal karena dia menipunya. Kamu sekarang bicara tentang koperasi. Siapa yang percaya padamu jadi aku tidak bisa mengikuti jalannya. Model Ma Jinbao menjual ayam secara kredit dengan sistem piutang. Membeli hasil panen dengan harga murah. Semua risiko ditanggung petani. Rencana saya berbeda. Koperasi menyediakan bibit ayam, mengeluarkan teknologi dan pakan. Petani hanya menyediakan hutan dan melakukan pemeliharaan secara manual. Pembelian kembali secara terpusat. Harga sudah ditetapkan di awal dalam kontrak. Petani menerima 60% dari keuntungan. Koperasi mengambil 40%. 20% diberikan kepada petani. Kamu serius? Dalam catatan ayahku yang serius, ada satu kalimat. Orang yang bertani tidak boleh mengalami kerugian. Kalau tanahnya rugi, nggak ada yang mau menanam lagi. Beternak ayam juga sama. Kamu tahu apa artinya ini? Kalau pasar buruk, yang rugi ya kamu. Saya tahu, saya sudah bekerja di bidang ini selama 8 tahun. Saya tahu di mana pasar itu. Ayam kampung yang dibesarkan secara bebas. Di pasar kelas atas di ibu kota provinsi, bisa dijual seharga 60-80 yuan per jin. Asalkan kualitasnya bagus, penjualannya tidak perlu dikhawatirkan. Kamu keras kepala seperti ayahmu. Tapi ayahmu keras kepala karena dia tidak percaya orang lain. Kerasamu karena kamu percaya orang lain. Ini berbeda. Menurutmu mana yang lebih baik? Tidak tahu. Tapi aku rasa kalau ayahmu bisa bangkit, dia akan bilang nakal kecil. Keberanianmu lebih besar dariku. Paman, apa yang sedang Anda lihat? Lihat air. Apa yang menarik dari air? Di mana ayahmu? Ayahku sedang menghitung uang di dalam rumah dan berkata bahwa dia tidak bisa melanjutkan lagi. Paman, apakah kau akan datang membantu kami? Aku datang untuk membantu kalian. Kamu pikir ayahmu akan setuju? Dia harus setuju meskipun tidak mau. Karena aku yang memutuskan hahaha. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ayahku paling nurut sama aku. Lain kali dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Aku menangis 1 kali dan dia pun pergi baik-baik saja. Kalau ayahmu tidak setuju memelihara ayam bagaimana? Kalau begitu aku akan menangis 2 kali. Yuanyo, bagaimana kondisi kesehatan ayahmu? Beberapa hari yang lalu aku ingin pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Ayahmu meminta Sanbo untuk menahannya. Jangan sampai mengganggu pekerjaan kita agar tetap lancar. Dipelihara di rumah. Auntie Huang, saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Ayahmu dulu pandai beternak ayam. Semua orang di desa tahu. Tapi kemudian Ma Jinbao datang. Gaya bermainnya hampir sama dengan yang kamu bilang. Jadi, apa hasilnya jika perusahaan dan petani bergabung dalam pembelian bersama? Itu harga saat kamu kreditkan bibit ayam kepadamu. Saat ayam besar, dia bilang pasar sedang jatuh. Harga pembelian dipotong setengah. Aun Wang, rencana saya berbeda. Dengarkan saya selesai bicara. Petani tidak perlu kredit anak ayam. Koperasi menyediakan bibit ayam, teknologi, dan pakan. Petani hanya menyediakan hutan dan tenaga kerja. Setelah pelepasan, koperasi akan membeli secara serempak. Harga sudah tertulis di kontrak sebelumnya. Dalam tulisan putih di atas kertas hitam di depan mata. Bahkan jika pasar turun, tetap tidak akan menurunkan harga. Kamu benar-benar mengatakan bahwa petani mendapatkan 60%. Di laptop ayahku ada satu kalimat yang tidak boleh kalah. Kalau rugi di tanah, tidak ada yang mau bertani lagi. Saya telah mengelola rantai pasokan selama 8 tahun di ibu kota provinsi. Semua dibangun untuk distributor saluran distribusi. Bagaimana cara menekan harga pemasok? Saya tidak ingin di Xinhuago juga seperti ini. Yuanyo, ucapanmu bagus sekali. Tapi apakah kamu tahu? Ma Jinhao juga pernah berkata begitu. Bibi, saya tidak mau ambil pengeras suara. Saya ambil kontraknya. Kalau Anda tidak yakin, ambil saja semua ketentuan ini dan perlihatkan kepada orang lain. Saya jamin dengan nama baik saya. Kalau rugi, itu tanggung jawabku. Kalau untung, bagi-bagi semuanya. Kamu dan ayahmu punya sifat yang sama. Baik, bawalah kontraknya dulu. Aku akan biarkan anakku melihatnya dulu.
Ini 2 kali lipat dari yang diberikan Ma Jinpao dulu. Apa gunanya lebih dari 1 kali lipat? Ma Jinpao juga pernah bilang akan memberi 30% dulu. Akhirnya hanya diberikan setengahnya. Anak muda dari keluarga Lao Lu pernah bekerja di ibu kota provinsi. Harusnya tidak sama ya. Dengar-dengar dia juga disebut sebagai direktur. Apa arti seorang direktur? Paman Ma Jinbao atau kepala desa ya. Di lembah bunga aprikot. Yang berkuasa lebih besar yang memutuskan. Namun ada yang bilang ayam dari Gunung Lusan memang enak. Dulu aku pernah mencicipinya sekali. Kaldu itu sangat harum. Sampai sekarang aku masih ingat rasa itu. Yuan Zhou, kelompok kerjasama kamu benar-benar tidak perlu mengeluarkan uang. Tidak perlu bibit ayam. Kerjasama teknologi pakan keluar. Kamu berusaha keras dan serius. Tapi aku tidak punya lahan hutan. Di rumah saya, lahan itu semuanya ditanami jagung. Sepanjang tahun, tidak akan menghasilkan banyak uang. Tidak masalah jika tidak ada hutan. Di belakang gunung, ada 30 mutana bekas bandara ayahku. Cukup untuk penggunaan gelombang pertama. Kamu dulu kerjakan di tempatku. Belajar sambil bekerja. Saya orangnya tidak punya kemampuan apa-apa. Istriku sudah pergi meninggalkanku. Xiao Ya mengikuti saya bahkan tidak bisa memakai pakaian baru. Aku takut merepotkanmu. Paman Li, kamu takut merepotkan saya. Tapi pernahkah kamu berpikir apa hasilnya jika kamu takut seumur hidup? Aku tidak akan bernegosiasi denganmu. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kamu percaya pada ayahku? Ayahmu pernah datang ke rumahku untuk berobat dulu. Tidak mengambil 1 sen pun. Dia bahkan mengembalikan 1 kantong ramuan herbal kepada saya. Aku selalu menyimpan rumah itu. Ayahmu orang baik. Di desa ini aku hanya percaya padanya saja. Paman Li, terima kasih atas nama ayahku. Mulai hari ini, kamu adalah petani pertama di koperasi keluarga Lu. Bukan karena aku percaya padamu, karena kamu percaya padanya. Kapan ayam muda dari Beizhou akan tiba? Besok lusa saya akan mengatur orang untuk mencari bibit ayam Wugu di ibu kota provinsi. Tahan terhadap penyakit yang kuat. Daging halus cocok untuk dipelihara secara bebas di bawah. Anak ayam dan pakan pertama sedikit lebih dari 30.000 yuan. Ditambah perbaikan pagar, peralatan air minum dan ventilasi total sekitar 50.000. Jika kamu gila dan sampai rugikan Paman Li, dulu, 30 ayam sakit itu milikmu. Mengapa ayahku membantumu secara gratis? Karena dia merasa kasihan padaku. Tidak benar karena miskin jadi tidak membantu. Sekarang tolong pelihara 1.000 ayam ini untukku. 50.000 yuan ini adalah nyawaku. Aku serahkan nyawaku padamu. Yuan Zhou, kamu tenang. Kalau aku tidak bisa merawat ayam ini dengan baik, aku Li Laosi tidak bernama Li. Tidak apa-apa jika namamu Li. Cukup beternak ayam dengan baik saja. Laosi, ikut Yanzu bekerja saja. Bagaimanapun juga, kalau tidak ada kegiatan, ya tetap saja menganggur. Yuanzu, apakah koperasi kamu masih kekurangan orang? Masih kekurangan. Tapi ada satu hal yang tidak saya minta jumlahnya. Saya minta kualitasnya. Kalau kamu benar-benar ingin melakukannya, besok datang ke rumah lama untuk tanda tangan kontrak. Lu Yuanzu, tolong cek 1.000 bibit ayam 5 biji ini. Benihnya bagus. Liu Laoji dari pabrik inkubasi di ibu kota tidak menipu saya. Kalau datang, kenapa tidak memberitahu saya dulu? Kamu semalam-malam memperbaiki Wilan sampai tengah malam. Biarkan kamu tidur lebih lama sedikit. Apa yang kamu tidurkan? Ayam lebih penting. Yuan Yo, ayahmu pernah membantu keluarga kami dulu. Meskipun aku tidak menandatangani kontrak, tapi masih punya kekuatan untuk memindahkan kandang. Dukung serbuk dan dandelion dengan tepung jagung. Ini yang dimakan tetap ayam yang makan. Lebih rumit dari pengobatan tradisional China, tapi rasio yang digunakan tidak tepat. Dandelion terlalu banyak, perut ayam kecil tidak tahan. Yang tertulis di catatan adalah, setiap 10 jin tepung jagung dicampur 3 liang bubuk dandelion. Berapa banyak yang kamu ambil secara acak? Saya rasa sudah cukup. Anak ayam broiler sudah sampai. 1.000 ekor ayam tanpa tulang menjadi bibit milik Lao Liu. Kuilnya itu lumayan. Hanya 3 hari setelah menetas, suka diare. Apakah kamu sudah memberitahunya? Dia bilang dia mengirim 1 paket probiotik. Campurkan ke dalam bahan selama 3 hari pertama. Probiotik seperti yang saya gunakan dulu dengan air bawang putih secara ilmiah. Dengan siapa kamu berpartner untuk melakukannya? Lao Sili dan Zhao Dasu. Ada juga istri keluarga Wang. Ada 5 keluarga secara keseluruhan. 5 sudah cukup. Saat itu aku mulai sendiri. Bahkan tidak punya satupun asisten. Ibu kamu hanya membantu memberi makan selama 3 hari lalu berhenti. Di bawah rumah tua di belakang gunung, ada sebuah ruang bawah tanah.
Di dalamnya ada beberapa kendi berisi arak beras buatan sendiri. Di mana kakekmu menguburnya? Saya mengisi 2 kali. Pergi ambil 1 kendi. Mau minum apa? Sekarang Anda tidak boleh minum alkohol. Beritahu mereka bahwa Lu Kingsan tidak mampu lagi membiayainya. Tapi anaknya terus membesarkan dengan baik. Aku pasti akan masuk ke setiap rumah. Paman itu benar-benar sedang beternak ayam. 1000 ayam tanpa tulang. Dia juga menarik 5 keluarga lagi. Saya pergi melihatnya. Kelihatan rapi dan teratur. Bahkan pagar saja dipasang lebih rapat daripada kandang ternak saya. Hanya 5 keluarga saja. Apa yang kamu buat heboh begitu? Lebih dari 200 rumah di Gua Xinghua. Apa artinya 5 rumah saja? Bukan soal jumlah orangnya. Gaya dia terlalu beracun. Petani hanya mengeluarkan 60% dari modal sendiri. Cobalah dengarkan sendiri. Sekarang di desa semua orang membicarakannya. Bapak Wang Tua pun bilang, kalau dia berhasil membesarkan, aku akan ikut menghitungnya. Kalau mereka berhasil membesarkan mereka, semua orang di desa bahkan sudah pergi bersamanya. Pada saat itu, siapa yang akan saya jual pakan saya? Jin Bao harus sabar dalam berbisnis. Dia memelihara ayamnya, kamu jualanmu sendiri. Ayam yang sudah besar tidak boleh makan pakan. Dia tidak membeli pakan saya. Dia menggunakan semua bahan yang dia buat sendiri. Apa itu bubuk dan dandelion, serbuk jarum pinus dan honeysuckle. Bahkan pakan pun mereka buat sendiri. Ini jelas ditujukan untukku. Kamu tidak akan membiarkannya menggunakan pakanmu. Ada banyak cara. Tidak perlu kamu sendiri yang turun tangan untuk bicara. Maksudmu aku tidak bermakna. Aku hanya mengingatkanmu. Jangan mencari masalah sendiri. Jangan lagi bertindak besar-besaran seperti dulu. Gong mengancam dengan kata-kata keras. Biarkan mereka sendiri yang tidak mampu bertahan. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti sekarang. Paman, kamu tetap yang paling berpengalaman. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak mendengar apa-apa. Ada yang melaporkan secara resmi bahwa peternakan kalian beroperasi tanpa izin. Tindakan pencegahan flu burung tidak memadai. Penutupan sementara untuk perbaikan. Ini adalah izin peternakan saya. Ini adalah peternakan. Sertifikat kelayakan kondisi pencegahan penyakit hewan yang belum lengkap. Ini adalah laporan dari pasukan pengamanan lingkungan. Ini adalah pengujian kualitas air dan tanah dari pihak ketiga. Semua ada di sini. Kalian bisa secara acak memilih 50 ayam untuk pengurangan cepat. Jika ada masalah, saya bertanggung jawab sepenuhnya. Baiklah, tidak ada masalah dengan prosedur itu hal yang baik. Kita jalankan prosedur untuk mengambil 50 ekor dan memberi diskon. Kalau tidak ada masalah, urusan ini selesai sampai di sini. Siap kapan saja untuk bekerja sama. Saya bilang itu Ma Jimbao. Selain dia, siapa lagi? Bukankah dia sedang membuat pakan? Bagaimana bisa melakukan hal seperti melaporkan ini juga? Yuan Zhou, kamu benar-benar tidak marah sama sekali. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk menilai laporan itu? Berapa lama kamu baru bisa menyelesaikannya? Hanya dengan 1 kalimat orang melaporku. Kamu bisa menelan amarah ini. Siapa bilang aku tidak marah kalau marah? Tapi apakah marah itu berguna? Ayam tidak akan bertambah 2 ons daging hanya karena tuannya marah. Juga tidak akan karena tuan memaki orang lalu tidak dilaporkan. Kalau begitu, kita akan bersabar seperti ini saja. Bukan menahan diri adalah melakukan hal yang benar di saat yang tepat. Tanpa bukti, paling-paling biarkan penegak hukum memeriksanya saja. Pabrik pakan harus mengeluarkan sedikit uang. Jangan biarkan dia menunjukkan celah yang lebih besar. Fokuskan pikiran pada peternakan. Ayam kampung yang dibesarkan secara bebas di pegunungan dan hutan. Siklus pemeliharaan tidak kurang dari 180 hari. Diberi makan herbal sepanjang waktu. Tidak perlu antibiotik. Tidak perlu hormon. Apakah ini benar-benar 180 hari atau hanya slogan promosi? Silakan datang dan periksa sesuka hati. Ambil semua ayam gratis jika kurang 1 hari. Saya akan mengembalikan semua uangnya. Kamu dari perusahaan mana? Bukan perusahaan, koperasi pribadi. Anak ayam pertama yang baru mulai belum dipanen. Platform e-commerce Tianyiji. Saya Sunian He, pendiri dari sini. Kami khusus menyediakan produk pertanian premium langsung dari sumbernya. Saat ini sedang mencari pemasok ayam kampung berkualitas tinggi. Kalau kamu tertarik, kita bisa ngobrol. Apa arti dari kalimat ini? Artinya adalah, platform saya tidak menjual barang-barang yang tidak jelas asal-usulnya. Dari gunung mana setiap ayam berasal? Apa pakan yang mereka makan? Apa yang mereka minum? Berapa hari semuanya harus dapat dilacak dari kandang hingga ke pasar. Konsumen memindai kode QR. Dapat melihat seluruh kehidupan ayam ini. Kalau harganya tetap tidak bisa lebih murah,
Saya tidak akan membeli dari pemasok itu. Catatan ini, bisakah saya meminjam salinan untuk difotokopi? Aku akan salin satu salinan dan segera mengembalikannya kepadamu. Kamu orang pertama yang ingin menyalin catatan ayahku. Karena saya orang pertama yang benar-benar peduli dengan data ini. Orang lain melihat selebaran promosi kamu. Mereka memperhatikan harga. Aku melihat yang ini. Inilah yang menjadi pelindungmu. Orang lain tidak bisa melewati. Ambil saja, setelah fotokopi kembalikan ke saya. Kalau hilang, bahkan jika semua mesin di platform diganti rugi kepada saya. Bahkan dalam 3 hari, aku tetap akan mengembalikan dokumen aslinya. Salin satu salinan dan buang milik saya sendiri. Kamu harus menyerahkan. Dalam buku catatan ini tercatat 37 resep ramuan herbal. Semua dia yang mencobanya sendiri. Tidak ada yang membantunya mencoba sendiri. Beberapa resep dicoba lebih dari 10 kali baru dipastikan. Saat dia masih muda, dia bekerja di stasiun pengujian di kota provinsi selama 2 tahun. Mengerti sedikit tentang farmakologi. Setelah kembali ke desa, dia mulai beternak ayam sambil memikirkan sesuatu. Orang-orang di desa menertawakan dia hanya beternak ayam saja. Apa yang dia lakukan dengan obat tradisional China? Dia tidak menjelaskan. Dia menulis tentang kebahagiaan besar. Seseorang baru berhasil setelah mencoba selama 3 tahun. Jadi, tulis D11. Apakah kamu tahu? Ayam ini termasuk kelas atas di ibu kota provinsi. Berapa banyak uang yang bisa didapat dari pasar bahan makanan? Saya tahu, tapi asalkan jalurnya terbuka. Sekarang sebagian besar keuntungan diambil oleh perantara. Petani tidak mendapatkan lebih dari 20 yuan. Tianyeji bisa membantumu menghilangkan semua perantara. Kami hanya mengenakan biaya layanan platform sebesar 12%. Semua yang tersisa adalah milikmu. 12% lebih rendah dari semua platform. Mengapa kamu bersedia memberi diskon? Karena yang saya inginkan bukanlah keuntungan. Yang saya inginkan adalah agar produk yang bagus bertahan hidup. Biarkan produk buruk mati. Ini adalah hal yang selama ini ingin saya lakukan. Akhirnya aku mengerti ayahmu. Apa maksudnya ayam yang lari keluar itu sudah terbiasa hidup di sini? Ayam-ayam ini bukan dibesarkan dengan diberi makan. Mereka sendiri yang bertahan hidup di hutan ini. Tekstur otot mereka, distribusi lemaknya sama sekali berbeda dari ayam betina naga. Daging ayam Mother Dragon itu merata. Seperti produk yang dihasilkan di jalur produksi pabrik. Dan setiap ayammu berbeda satu sama lain. Karena setiap jalur yang mereka lalui berbeda. Rumput yang dimakan dan air yang diminum semuanya berbeda. Bagaimana kamu yang bekerja di e-commerce bisa begitu paham tentang otot? Saya belajar ilmu makanan di Jepang selama 2 tahun. Kemudian saya berhenti melakukan penelitian dan mulai membangun platform. Tanpa melakukan penelitian, hanya bisa menemukan masalah. Membangun platform bisa menyelesaikan masalah. Perjanjian niat. Harga sekitar 3 poin di atas rata-rata pasar. Syaratnya adalah seluruh proses video dapat dilacak. Saya memasang 10 kamera di gunung. Setiap ayam dipantau secara langsung dari masuk kandang hingga keluar kandang. Setiap kali kamu datang 1 kali, apakah semua pemasok baru harus pergi ke gunung untuk melihat sendiri? Aku akan periksa semuanya. Pasang kamera sesuka hati kamu. Saya akan menandatangani kontrak itu. Bukan karena harga yang kamu tawarkan tinggi. Karena 3 kata yang kamu ucapkan itu. Mengetahui asal-usulnya. Ayam milik Lu Yuanzu memakan pakan milik Bosma. Ini siapa yang menempelkan ini? Tulisan ini terlalu jelek ya. Dan dari isinya sudah jelas ditulis oleh orang yang bernama Ma Jinbao. Bapak Ma bahkan sudah menulisnya hahaha. Begitu saja. Bahkan pengumuman palsu saja dia lupa menghapus namanya sendiri. Haha. Bosma kali ini memalukan. Haha. Berhenti, kenapa buru-buru? Biarkan dia menempel. Yang palsu tidak akan pernah menjadi yang asli. Pergilah sobek mulutnya. Dia malah punya alasan untuk bilang aku menindas orang. Kalau begitu, kita tahan saja seperti ini. Setiap kali saya menahan diri, bukan hanya menahan diri, ini sedang mencatat pembukuan. Setiap surat pemberitahuan palsu adalah sebuah tagihan. Kalau sudah waktunya, kita hitung bersama.
Tapi kamu mengingatkan aku, ada yang sudah panik dan mulai melakukan kesalahan tingkat dasar. Bos Sima, kamu bilang dia sendiri yang melakukannya. Namanya tertulis di papan pengumuman palsu. Yuanzu mendengar bahwa Majin Bao kembali melakukan sesuatu yang kecil-kecilan. Menempelkan pengumuman palsu. Aku sudah menyimpannya. Mungkin akan berguna di masa depan. Saya sudah mengurusnya dan menyimpannya. Mungkin akan berguna di masa depan. Saya belum pernah jatuh. Orang seperti dia jika diberi batu pun bisa menggunakannya. Tidak pernah jatuh tersungkur. Orang seperti ini, jika diberi sepotong batu, dia akan menggunakannya untuk menyerang orang lain. Dia bisa mendaki dengan menginjak-injak. Jika kamu memberinya sebuah pisau, dia berani menusuk orang. Dia sekarang sedang menatapmu. Kamu tidak boleh meremehkan situasinya. Saya tahu tentang Sunbo. Sunbo, aku tidak hanya harus berhati-hati terhadapnya. Saya juga ingin meminta tolong kepada Anda. Dalam catatan ayah saya disebutkan 37 resep ramuan herbal. Tapi saya tidak mengerti sifat obatnya. Tolong bantu saya memverifikasi bahan-bahan ini. Apakah ini aman dan efektif? Jika diverifikasi berhasil, saya ingin menstandarkan resep-resep ini. Membuat rangkaian pakan herbal tradisional berbasis ramuan Lujia. Jika Laolu masih hidup, dia akan bilang kamu adalah orang yang boros. Mengubah resep turun-temurun menjadi produk dan menjualnya. Sunbo, aku. Orang tua itu terlalu keras kepala. Aku tidak akan lari lagi. Barangnya tidak boleh disebarluaskan. Hasilnya hampir bersamanya dikubur dalam peti mati. Apa yang kamu lakukan itu benar. Sunbo, apakah Anda bersedia membantu saya? Saya telah menjadi dokter desa seumur hidup. Sudah terlalu banyak resep tradisional yang hilang. Resep ayahmu tidak boleh mengikuti jalur itu. Aku akan membantu memeriksa satu resep demi satu resep untukmu. Silakan masuk. Ada kapalan di cakarnya. Ayam yang dipelihara dalam kandang tidak memiliki kapalan. Ini memang yang kabur keluar. Direktur Su, kali ini kamu tidak menipuku. Kualitas ayam ini lebih baik dari semua yang pernah saya lihat di kota provinsi sebelumnya. Ayam yang dipelihara secara bebas semuanya bagus. Tidak jauh berbeda dari mereka. Jika dibandingkan dengan ayam-ayam ini, mereka itu benar-benar pura-pura di dalam kandang. Aku sudah bilang padamu tentang berjalan-jalan. Orang ini memelihara ayam berbeda dari yang lain. Lu Yuanzu, kerjasama keluarga Lu di Gua Xinghua, Zhou Qiming. Semua barang dari batch ini sudah terjual habis. Percobaan pertama sebanyak 200 ekor. Kalau laku dengan baik, saya akan meningkatkan jumlah 3 kali lipat untuk batch kedua. Pak CEO, jangan khawatir. Kualitasnya hanya akan semakin baik. Keranjang ini juga kamu buat sendiri. Ayam yang dipesan dari tukang roti tua di desa ada di dalamnya. Tidak masalah menunggu selama 3-4 jam. Berapa harga untuk 200 ekor? Hitung sendiri berdasarkan harga kontrak 45 per jin untuk hingga 3,5 jin. Aku tidak bisa menghitungnya. Pak Bos ini orangnya sangat ketat. Tapi dia memiliki satu ciri khas. Begitu kamu yakin dengan kualitasmu, dia tidak akan dengan mudah mengganti pemasok. Rasa segar tersedia di lebih dari 30 toko di ibu kota provinsi. Jika semuanya dibuka secara menyeluruh, daging ayam sebanyak 1000 ekor ini sama sekali tidak cukup untuk dijual. Aku tahu. Justru karena tidak cukup dijual itu yang bagus. Rasa lapar adalah iklan terbaik. Kadang-kadang kamu bicara seperti bukan petani. Saya telah mengelola rantai pasokan di ibu kota provinsi selama 8 tahun. Hanya saja orangnya kembali menjadi petani. Masih belum sepenuhnya berubah pikiran. Lu Yuanzhou, tahukah kamu? Aku sudah bertemu dengan begitu banyak pemasok. Kamu adalah orang pertama setelah menandatangani kontrak. Masih membuatku merasa bahwa aku mungkin yang diuntungkan. Itu berarti kamu belum cukup cerdas. Setiap rupiah yang saya hasilkan memiliki alasan yang jelas. Kamu akan tahu perlahan-lahan nanti. Kalau begitu, aku akan menunggu. Rasa ini sama persis dengan ayam yang dipelihara oleh si tua rusa tahun itu. Lebih harum dari tahun-tahun lalu. Apakah ada sesuatu yang ditambahkan? Menambahkan resep Song Zhenglu, Yuanzhou telah memodifikasi rasio campuran. Selama 1 bulan penuh, dagingnya menyerap aroma pinus. Tidak heran ada aroma segar dari kayu pinus. Kalau kamu sudah minum semangkuk sebelumnya, aku akan coba lagi. Dulu saat Laolu memelihara ayam, saya sudah tahu barang di rumahnya pasti tidak buruk. Nah, semua paman, bibi, dan tante. Ayam batch pertama sudah dipanen. Masih lumayan laku.
1 jin 4545 kamu bohong ya. 1000 ayam Yuanzhou. Seekor seberat 3,5 jin. 3,5 jin dikali 1000 sama dengan 3500 jin. Lebih dari 40,5 juta per jin. Kalau penghasilan setahun hanya segitu, berapa? Beternak ayam bisa dijual dengan harga ini. Rekrutmen gelombang kedua untuk koperasi telah dimulai. Masih ada 6 tanda tangan lagi. Yang bersedia datang besok pagi jam 7. Tidak perlu bayar. Dividen dari hutan alami dan buatan sebesar 60%. Tinggalkan satu untukku. Yuanzhou, ingatlah nama saya dulu. Jangan mendaftar. Hutan di belakang gunung rumahku selalu kosong. Maaf, tolong beri jalan, tolong beri jalan. Yuanzhou, lihat aku ini bisa atau tidak. Ladang hutan seluas 4 mu di rumahku sudah kosong selama 5 tahun. Rumput liar tumbuh lebih tinggi dari manusia. Berikan kesempatan kepada tante. Tante tidak bisa mengelola semua hutan. Saya harus pergi melihat kondisi hutan terlebih dahulu. Harus ada sumber air bersih yang terkena angin dan sinar matahari. Di bawah lapisan tanah tidak boleh ada residu pestisida. Tolong tinggalkan nomor telepon Anda. Saya akan memberitahu hasilnya setelah saya selesai memeriksa. Aku sudah mendengar semuanya yang kamu katakan. Air mengalir dari gunung ke bawah. Manis sekali, pasangan saya. Dulu juga ingin menanam buah dan sayur di sana. Yuanzhou pertama kali melihat rumahku. Lahan hutan seluas 9 mu milik keluargaku memiliki 2 sumber mata air. Mengenai seleksi hari ini, hanya melihat syarat-syaratnya, tidak memandang hubungan pribadi, tak peduli siapa kamu, semua diperlakukan sama. Kualitas airnya baik, Poci juga memenuhi syarat. Lahan ini bisa digunakan untuk bertani. Tanah di rumahmu ini 3 tahun yang lalu. Mungkin kamu pernah menggunakan herbisida seperti Bai Chowking. Bagaimana kamu tahu? Saya pernah menggunakannya sekali saat musim semi 2 tahun lalu. Jenis rumput ini disebut rumput ekor kuda. Sangat sensitif terhadap pestisida. Ketika tidak tumbuh di tanah, itu menunjukkan masih ada residu di dalam tanah. Masih harus dipelihara selama 2 tahun lagi. Lalu apa yang harus dilakukan? Aku tahun ini cuma menunggu untuk bekerja sama denganmu. Tenang saja, kamu datang ke bandara saya dan jadi murid selama setahun dulu. Belajar sambil bekerja. Tunggu sampai tanahmu siap. Aku akan menyimpan ayam muda pertama untukmu. Baik, tidak akan ada biaya tambahan. Baiklah, 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 saya lakukan. Kapan kita mulai? Sampai jumpa di gunung besok pagi jam 5. 12 keluarga menarik 12 keluarga dalam seminggu. Hampir setengah pelanggan pabrik pakan saya pergi. Di utang uang keluarga itu bagaimana? Kakak tertua, 3 bersaudara dari keluarga Wang mengembalikan barang kemarin pagi. Bahkan sisa pembayaran yang tertunda pun belum selesai dibayar. Lu Yuanzhou, kamu pikir kualitas bisa mengalahkan harga? Saya telah mengelola di Xinhua Go selama 15 tahun. Kamu baru datang beberapa bulan saja. Kita lihat nanti. Ayah, mengapa tidak pindah rumah sakit untuk operasi? 30.000 yuan. Apakah kamu sudah menghitung berapa banyak anak ayam yang bisa dibeli dengan 30.000 yuan? Tabungan yang saya kumpulkan di kota provinsi sekarang ada di kartu saya. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Itu uangmu. Uangmu digunakan untuk memelihara ayam. Apa yang harus dilakukan oleh seorang kakek buruk seperti saya dengan 30.000 itu? Ayah, jalanku sudah sampai di ujung. Tapi akarmu, aku ingin dia tumbuh tunas baru. Ayam makan apa, manusia makan apa. Manusia berusaha, langit menyaksikan. Berbuat sesuai kemampuan. Tak bisa menelan terlalu banyak. Yang paling berharga bukan ayam. Orang yang bisa dipercaya. Ayah, jangan khawatir. Saya makan ayam yang saya pelihara sendiri. Aku minum sup yang aku rebus sendiri. Anda memandangku dari atas gunung. Jalan lama, ini adalah wabah ayam yang kamu sebarkan ke desa kami 20 tahun lalu. Fangxi mengandalkan Biki Village tahun itu tidak ada satu ayam pun yang mati. Ayahmu tidak meminta kembali 1 sen pun dari kamu. Dia sendiri yang menanggung biaya obat herbal. Dari desa Biki ke jalan pegunungan kota Xinhua. Dia berjalan bolak-balik sebanyak 3 kali. Kami semua di desa ini berutang budi padanya yang tak bisa kami balas. Haha, mulai sekarang desa Biki akan menjadi rumah kedua kamu. Ladang hutan seluas 600 mu aku simpan untukmu. Supermarket kelas atas di ibu kota segar. Pak Sioyo mengajukan permohonan pasokan jangka panjang. Mereka ingin menandatangani kontrak eksklusif. 2.000 batang dari Jepang.
Harga bisa sampai 60 per jin. Syaratnya adalah di seluruh provinsi. Hanya bisa memasok ke satu supermarket saja. Tidak mau eksklusif. 20.000 per kilogram, kamu pun tidak mau eksklusif. Kamu tahu tentang segar. Berapa banyak toko yang memiliki rasa di ibu kota provinsi? Tahu lebih dari 30 toko, mencakup seluruh provinsi. Tapi, siapa yang akan membeli ayam itu? Para warga desa yang memutuskan. Harga bagus, volume besar, pembayaran cepat, prioritas distribusi. Tapi tidak ada yang boleh melakukan monopoli. Orang seperti kamu sangat aneh. Jangan hanya mengejar peluang mendapatkan uang. Membaca dengan cara yang berbeda. Aku kembali ke Gua Xinghua, bukan untuk menjadi distributor saja. Tapi apakah kamu pernah memikirkan hal itu? Tidak melakukan eksklusivitas berarti saluran penjualan menjadi tersebar. Kemampuan merek untuk menambah nilai menurun. Bisa bertahan. Dulu ayahku sendirian menanggung 30 mesin penyakit, mengunjungi setiap rumah untuk meminta resep obat. Kami semua sudah melewati itu. Kerugian saya itu apa sih? Semakin keras angin bertiup mereka, aku semakin sulit menelan rasa ini di hati. Bos, penjualan pakan kita turun 40%. Ini bukan hanya soal penjualan saja. Sekarang di desa, bertemu Lu Yuanzu, seperti melihat dewa kekayaan. Cukup dia ingin menjadi orang baik. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Bukankah dia punya sistem pengawasan? Aku ingin lihat apakah rekaman CCTV-nya bisa menangkapku. Cari orang yang lebih cerdik. Direktur mengalami masalah. Konsentrasi masalahnya tidak tinggi. Tepatnya agar ayam pingsan dan tidak bangun lagi. Sudah dihitung dengan matang. Coba cari di sekitar sini ya. Sunbo, tolong catat gejala ayam-ayam ini untuk saya. Ini akan bagus untuk laporan nanti. Aku akan segera mengambil obat. Sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Sunbo, jangan buru-buru dulu. Saya akan pergi ke kantor polisi. Sunbo tidak bisa menyalahkannya hanya karena satu korek api. Dia bisa jadi adalah barang promosi yang didistribusikan. Siapa saja bisa menemukannya. Yang kita butuhkan adalah pasokan manusia. Sekarang jika melapor, dia paling kehilangan satu korek api. Tapi jika kita menunggu dia kembali melakukan penjebakan lagi, dia tidak akan pernah lagi bisa bangkit kembali. Lalu bagaimana? Lupakan saja begitu. Orang bernama Ma membunuh ayam kami dengan racun. Kita akan bertahan seperti ini. Saya sekarang melarang perusahaan menyatakan kepada luar bahwa itu adalah racun manusia. Standar resmi untuk komunikasi eksternal. Kami akan melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap pencemaran sumber air. Tidak boleh menjual satupun. Kamu gila. Kamu masih ingin membantu orang bermarga MA menutupi masalah ini sampai mati. Aku bukan untuk menutupi dia. Aku sedang melindungi paman keempat kita. Pikirkanlah. Yang mana yang lebih berat? Aku tidak mau melanjutkan. Ini baru bulan pertama sudah kejadian seperti ini. Apa yang harus dilakukan nanti? Lebih baik aku pulang ke ladangku saja. Iya Yuanzhou, ceritakan ini semua tentang apa? Apakah masih bisa dipelihara lagi? Kami memasukkan seluruh keluarga ke dalamnya. Wilayah peternakan ketiga kehilangan 212 ekor. Semua sudah ditangani. Kecelakaan kali ini tidak ada hubungannya dengan peternak. Tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh koperasi. Petani di distrik 3 yang terdampak. Harga perlindungan sesuai kontrak. Penggantian penuh. Di sini, di belakang nama setiap rumah tertulis jumlah uang yang spesifik. Kalau ada yang merasa tidak benar, silakan sampaikan sekarang. Aku di sini saja. Kalian bisa memeriksa langsung di depan muka. Wang Deseng 3120. Zhao Dazu 5200 sebanyak itu. 2 tahun yang lalu, tabungan di rumahku itu saja. Hanya saja ditipu oleh orang bernama Ma Jinbao. Saya percaya siapa Lu Yuanzhou. Kita harus tetap maju meskipun berat.
Aku sudah hidup di Xinhua Gou selama 40 tahun. Pertama kali dalam setahun bertemu bos yang memimpin kerugian. Hanya karena ini saja sudah cukup baik. Mulai sekarang, siapapun yang mau bicara tentang keluar dari klub sama saya akan marah besar. Lu Yuanyo, apa kabar kamu? Yang meninggal diganti, yang masih hidup akan terus dipelihara. Kerugian masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Yuanyo, bisakah kamu tidak selalu mengatakan bahwa kerugiannya bisa dikendalikan? Bisa mengatasi kerugian dalam batas yang wajar. Kamu bukan besi yang tak bisa dilukai. Ayahmu baru saja pergi. Kamu sendirian menanggung 30 keluarga. Kamu bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Galaksi. Percaya atau tidak, aku percaya kamu bisa membantuku. Berikan saya perusahaan keamanan yang terpercaya. Kalau kamu mau buat perangkap, kamu pasti sudah tahu siapa orangnya. Kamu hanya kekurangan zat besi, jadi aku tidak terburu-buru. Orang itu yang akan membuat kesalahan jika terburu-buru. Jika salah, akan meninggalkan lebih banyak bukti. Aku bisa menunggu. Ini barang. Menghabiskan listrik tidak lebih murah dari mati di level 200. Begitu juga. Halo, Bro Jinbao. Bandara di Luyuanzhou itu agak mencurigakan. Ada yang tidak beres. Dia secara terbuka mengubur semua catatan memorinya. Tidak pernah dijual. Mengatakan keluar bahwa ada masalah dengan sumber air. Dia sendiri mengakui kerugiannya seluruhnya. 30 keluarga petani tidak ada yang membongkar pengaturan mereka sama sekali. Dia tidak hanya membayar uang saja. Dia bahkan mengeluarkan uang sendiri untuk menyewa perusahaan keamanan. Pasang peralatan di gunung selama beberapa hari. Ada orang di desa yang melihat banyak lampu di atas gunung. Lalu apalagi? Tidak ada apa-apa lagi. Dia tidak melapor, tidak mengumumkan apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melapor polisi, tidak mengumumkan dan tidak menyelidiki. Ini lebih menakutkan daripada melapor. Apa sebenarnya yang dia tunggu? Lihatlah air ini mengalir langsung dari celah batu. Langsung saja, bisa diminum, cicipi saja. Lebih manis dari di Guo Xinghua Guli. Di belakang gunung desa kami ada 800 hektar hutan sekunder alami. Masih separuhnya belum dikembangkan. Kalau kamu tertarik, Desa Biki selalu siap memberikanmu 300 mulahan kapan saja. Liu Zi berkata, saya tidak ingin hanya menyewa sebidang tanah. Saya ingin membuat pusat pembenihan di Desa Biki. Maksudmu adalah bibit tanaman. Menghasilkan produk di Guo Xinghua Gou. Desa Biki mengirim bibit tanaman. Dua desa membentuk saling melengkapi industri. Produktivitas berlipat ganda. Diversifikasi risiko. Selain itu, kualitas air di Desa Biki lebih baik dan lebih cocok. Bersama-sama memproduksi bibit jade. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Desa Biki akan menjadi ayam hitam terbaik di seluruh provinsi. Basis pembiakan. Perjanjian sudah saya siapkan sejak lama. Aku hanya menunggu kamu menyebutkan 2 kata itu. Pemulihan. Kalau kamu hanya menyewa tanah, aku hanya bisa memberimu 300 hektar. Kalau kamu melakukan pembiakan, aku berikan 600 hektar. Tanpa sewa, cukup dengan memiliki saham di koperasi. Pak Liu, berapa lama kamu sudah menyusun rencanamu ini sebelumnya? Haha, dari hari ketika ayahmu berhutang pada makam itu, ada sebuah perasaan. Desa Biki telah berhutang sebuah niat baik kepada ayahmu. Sekarang kamu datang untuk menuntut apa yang telah kami berikan. Hari ini saya ajarkan kepada kalian semua. Ini bukan rapat kritik dan penghakiman. Ini juga bukan untuk menargetkan siapapun. Hanya membahas sebuah hal. Belakangan ini ada beberapa orang di desa yang mengurus koperasi itu. Saya tidak bilang itu buruk. Memiliki ide-ide baru adalah hal yang baik bagi kaum muda. Tapi dalam hal kesehatan dan pencegahan epidemi, beberapa perwakilan mengungkapkan kekhawatiran. Ini adalah peternakan kabupaten. Laporan pemeriksaan mati mesin di distrik 3 oleh Biro Peternakan. Di atas terdapat cap karantina resmi. Kesimpulan tertulis dengan jelas. Tidak terdeteksi flu burung maupun penyakit menular resmi lainnya. Patogen. Kematiannya disebabkan oleh pencemaran senyawa organofosfat di sumber air. Dengan kata lain, ini bukan penyakit menular. Di sini ada petugas pelaporan yang lengkap dan terpercaya. Ternyata ini adalah bencana manusia.
Siapa yang berbuat tidak bermoral itu? Yuan Zhu, apakah koperasi kamu memang memanfaatkan momen ini? Sementara angin sudah reda, kita bicarakan lagi nanti. Saya sekarang bertanya kepada semua orang. 30 anggota koperasi yang bersedia berhenti, silakan berdiri sekarang. Saya menghormati keputusan kalian. Hak keluar dalam ketentuan kontrak langsung dilaksanakan di tempat. Siapa yang tidak mau berhenti, berhentilah jika mau. Bagaimanapun aku tidak akan berhenti. Kalau sudah membunuh 200, aku akan berhenti. Kalau begitu, aku sudah berhenti sebanyak 800 kali dalam hidupku, tapi aku tidak pernah berhenti. Haha, tidak berhenti-henti. Lu Yuan Zhou, jangan merasa angkuh. Kamu pikir 30 rumah hari ini tidak akan bangkit. Hanya dengan itu, aku bisa menjamin masa depanmu seumur hidup. Langit di Xinghua Gou belum sepenuhnya berubah. Ma Jinbao, apakah kamu tahu, mengapa tidak satu pun dari 30 rumah berdiri? HMPH, karena kamu memberi mereka ilusi yang menipu. Karena aku menaruh uang atas nama mereka. Buku catatan tergantung di dinding. Pembayaran tambahan dicantumkan dalam kontrak. Petani mendapatkan 60 poin. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan salah? Kamu menganggap orang sebagai alat. Kamu menganggap petani sebagai batas bawahmu, sumber keuntunganmu. Tapi mereka bukan alat. Mereka adalah orang-orang yang hidup. Setiap angka yang saya tulis dalam kontrak, semua bukan juara keuntungan. Cara adalah janji. Jangan terus-menerus mengajariku di sini. Kamu pikir kamu siapa? Sekarang kamu sedang bersinar. Sampai kamu menghadapi ombak besar yang sesungguhnya. Saya sudah mengalaminya. Kamu mengirim orang untuk meracuni 2 kali. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tidak melapor sekarang bukan karena aku tidak punya bukti. Karena bukti yang ada belum cukup banyak. Lebih baik kamu jujur saja menjalankan bisnis pakanmu. Mainkan permainan intrik denganku. Jangan coba-coba membaca hati manusia padaku. Lu Yuanzu, kau memutus jalanku dan merusak namaku. Kalau begitu, tidak ada yang akan merasa bahagia. Brother Ma, ada apa malam-malam begini? Kejadian terakhir tidak terungkap. Beruntung sekali kamu. Malam ini kita buat lagi. Mage tidak mampu. Kali ini aku sangat panik dan takut sampai mati. Orang itu sangat licik. Kalau sampai ketahuan, aku tidak berani lagi. Aku takut istrimu akan melahirkan segera. Rumah sakit mendesak untuk membayar biaya rawat inap. Kalau kamu nggak bisa pinjam uang di mana-mana, kamu bilang nggak berani sama aku. Aku tidak memaksa kamu bekerja sia-sia. Kali ini setengah jalan langsung aku beri 5.000. Cukup untuk istrimu melahirkan anak. Cukup untuk kebutuhan keluarga kamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tengah malam ini pukul 2 dini hari. Kawasan pembudidayaan ketiga di pegunungan belakang. Seperti biasa, tambahkan obat ke dalam tempat minum. Kali ini dosisnya harus lebih besar sedikit. Sekaligus buat semua ayamnya jatuh tersungkur. Benar-benar menghancurkan akarnya. Bro Zhao sudah datang. Bertindak sesuai rencana. Semua orang matikan senter dan jangan bersuara, tunggu sinyal dari saya. Semua 15 orang sudah tiba dengan baik. Ini lagi kamu lagi, Xiao Liuzi. Lain kali jatuh satu pemantik api. Kali ini yang jatuh adalah satu bungkus obat lengkap. Bukan aku. Ini karena Ma Jinpao yang menyuruhku datang. Dia bilang kalau dia berhasil, dia akan beri saya 5.000 yuan. Uang 2.000 terakhir juga dia yang beri. Bro Zhao, percayalah padaku. Saya hanya seorang kurir. Seluruh keluarga saya selama 3 generasi adalah petani yang jujur dan rajin. Petani. Petani datang tengah malam pukul 3 untuk menyuntikkan racun ke bandara orang lain. Kamu adalah petani. Kalau begitu, aku adalah makhluk luar angkasa. Lu Yuanzu, kamu benar. Saya terlalu terburu-buru. Apa yang terjadi di luar Jinbao? Begitu banyak mobil polisi. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kamu bawa anakmu pulang ke rumah orang tua selama beberapa hari. Mengapa harus pergi sekarang juga? Karena aku tidak tahu. Apakah aku masih bisa melihat matahari besok pagi? Ma Jinbao, Anda diduga menyuruh orang lain menempatkan bahan berbahaya. Saat ini kami memanggil Anda sesuai hukum. Serahkan kunci mobilnya. Lu Yuanzu menang. Kamu benar tebakannya. Pabrik pakan milik keluargamu. Kantor kamu. Hari ini semua dilakukan penggeledahan secara bersamaan. Lihat ini,
Promosi konsumsi sebesar 5.000 yuan penuh. Penggunaan khusus. Tanggal pelaksanaan. Ini tepat hari setelah pengalaman pertama saya. Katakan padamu harus menyelamatkanku keluar. Aku tidak bisa tinggal di sini. Jalan itu jauh. Zong. Dia sudah menyiapkannya. Dia harus menunggu aku melompat masuk. Ke-15 orang itu sudah disembunyikan sebelumnya. Rekaman dari ponsel semuanya sudah diatur sebelumnya. Tutup mulutmu sekarang juga. Diam saja dan tetap tenang. Jangan bicara sembarangan lagi. Jumlah racun yang digunakan tidak banyak. Lebih dari 200 ayam. Saya akan mencari pengacara dan berusaha menyelesaikan masalah ini dengan jelas. Maksimal hukuman 1,5 tahun. Aku akan mengawasi bisnis pabrik pakan selama ini untukmu. Aku akan menunggumu keluar. Mari kita mulai dari awal lagi. Tapi Paman Lu Yuanzu, kamu tahu apa yang dia lakukan sekarang? Dia menguasai 600 hektar hutan di desa Biksi. Lebih besar dari skala Xinhua Gou. Tunggu aku keluar, bunga krisan sudah layu semua. Tenang saja. Kamu sudah menjalankan bisnis online selama 20 tahun, kan? Berjalan di hutan bambu dengan hati-hati. Meski kalah, dia tetap punya cara dan sekarang sedang bersinar. Tapi dia akan segera menyadari, di Guo Xinghua, hanya mengandalkan kualitas saja tidak cukup. Pabrik pakan yang ditinggalkan ayahku tidak boleh bangkrut. Tidak bisa bangkrut. Tapi kamu harus bersabar dan menjalani tahun ini dengan jujur. Yuan Zhou, tebak apa yang terjadi? Dinas Pohon Kabupaten datang dengan pemberitahuan resmi. Dikatakan bahwa semua prosedur persetujuan peternakan kita harus diulang dari awal. Izin usaha, pencegahan penyakit hewan, laporan perlindungan lingkungan harus diajukan ulang untuk ketiga item tersebut. Tidak lolos dalam 30 hari batas waktu, akan dihentikan secara otomatis tanpa syarat. Apa itu? Prosedur kami sudah disetujui 2 tahun yang lalu. Mengapa harus diperiksa ulang lagi? Saya bertanya-tanya tentang itu. Stempel resmi dari kantor urusan saat ini. Orang di dalam hatinya adalah rekan seperjuangan Ma Degui. Haha, membalas dendam secara pribadi. Semua menggunakan hubungan yang dimiliki untuk menyerang dan membalas dendam. Kami akan menunjukkan apapun yang dia ingin lihat. Apa yang dia ingin periksa. Rekaman dari 10 kamera CCTV itu adalah bukti terbaik. Persetujuannya adalah tanda tangan yang melebihi hukum yang berlaku. Sudah terlihat. Kamu khawatir tidak bisa menunggu selama 30 hari ini. Jika lembah bunga aprikot ini terhalang, itu akan menjadi masalah besar. Desa Biki juga akan terkena dampaknya. Yuan Zhou, kedatanganmu tepat sekali. Saya baru saja menerima kabar dari kantor kabupaten. Ma Degu berusaha keras di kantor peternakan. Apakah izin kalian di Xinhua Gou terhambat? Dibatasi waktu 30 hari untuk peninjauan ulang. Aku sudah menebaknya. Jadi hari ini aku memanggil Situa Cendekia datang. Anak lelaki Lao Zishu selesai latihan dan mengurus urusan penutupan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa naik ke kantor kabupaten? Saya percaya tanah 600-mu di desa B masih bisa diberikan kepada saya. Tidak hanya bisa memberimu. Selain itu, Dewan Desa Biki secara bulat menyetujui. Periode kontrak selama 30 tahun. Tidak perlu membayar sewa kontrak selama 3 tahun pertama. Kamu harus melakukan pembiakan di lahan seluas 600-mu. Hasil teknologi dari basis tetap di desa GBC. Saya setuju dengan syarat ini untukmu. Tapi bukan tinggal. Adalah petani dari desa Biki. Setiap keluarga bisa belajar teknik pembiakan. Aku tidak menyimpan rahasia. Ayahmu dulu berjalan 30 li di jalan pegunungan untuk datang ke desa Biki untuk membangun fondasi. Wen juga berkata begitu. Aku tidak menyimpan rahasia. Hari ini kita mengadakan pertemuan ini. Ini adalah pengumuman tentang penyesuaian penting. Karena kendali administratif di Xinhua Gou sementara terhambat. Ini juga sudah diketahui semua orang. Jadi kita tidak bisa menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diletakkan dalam satu keranjang. Subjek utama dari koperasi. Mulai besok, kami akan memulai basis kedua secara bersamaan di desa Biki. Lalu bagaimana dengan ayam kita di Gua Xinhua? Apakah kita akan pindah atau tidak pindah? Tidak pindah. Lembah Xinhua akan mempertahankan 10 rumah tetap seperti sebelumnya. Hasil produksi yang stabil. Di desa Biki, membangun basis pembiakan dan basis komoditas yang baru. Prioritas pengiriman orang dari sini untuk mengisi 20 posisi kosong di basis tersebut. Yang tidak mau pergi akan tetap di Xinhua Gou. Aku akan pergi ke desa Biksi. Beroperasi secara bersamaan di kedua sisi. Sampai masalah persetujuan di Kuo Xinhua Gou selesai. Kembali diperluas. Aku sudah lama mendengar tentang itu. Aku juga pergi.
Kalau mereka mau pukul aku juga mau ikut. Lalu aku bagaimana? Apakah aku harus tetap di Gua Aprikot atau pergi ke desa Biksi? Kamu sama sepertiku, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu yang pertama berbuat seperti ini denganku. Kamu harus membawa pendatang baru. Tuan Lu, apakah ada aturan tentang arah kandang ayam ini? Suami saya bilang lebih baik menghadap ke timur. Saya bilang lebih baik menghadap ke selatan. Sudah dikukus sepanjang pagi. Lebih baik menghadap tenggara. Pagi hari bisa mendapatkan sinar matahari pertama. Tidak terlalu panas di sore hari. Dalam catatan ayahku, ada bagian khusus yang membahas arah kandang ayam. Ayahmu masih ingat ini. Sudah diingat, bahan apa yang terbaik untuk membuat tirai pintu kandang ayam yang bernapas dengan baik. Semua memiliki catatan percobaan. Lu Yuanzhou, kecepatanmu terlalu cepat. Baru minggu lalu bilang mau buat basis di desa Biksi. Minggu ini semua anak ayam sudah masuk kandang. Apakah hari kamu memiliki 48 jam? Sekarang Xinhua Gou dan Su Ewenchu, saya belajar sebuah pelajaran. Barang saling mendukung, saling menjadi cadangan. Jika salah satu pihak mengalami masalah, pihak lain bisa menggantikan. Aku dengar tentang masalah Ma Jinbao itu. Zhao Xiaobei sedang menulis laporan khusus. Apakah dia akan mengganggumu lagi setelah keluar nanti? Aku tidak menunggu dia keluar. Menunggu dia menggunakan semua trik yang dia miliki. Pada saat itu, dia tidak punya kartu truf lagi di belakangnya. Hahaha. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang baik. Desa Biki telah menunggu selama 20 tahun. Akhirnya kita menunggu seseorang. Orang yang bersedia menyimpan barang baik. Aku membawa semangat ini ke benua jauh. Jalan kecil sudah menjadi jalan tua di langit. Sebelum ayahku pergi, dia pernah membicarakannya padaku. Desa Biki berutang perasaan kepada keluarga Lu. Hari ini aku datang ke desa Biki. Aku bukan datang untuk meminta itu kembali. Aku datang untuk mengembalikan 600-mu yang diberikan oleh desa Biki. Ini bukan tanahnya, ini kepercayaan padaku. Tidak akan mengecewakan yang baik. Orang ini di mobil adalah Pak Zhang, wakil direktur dari grup peternakan Yongsheng di provinsi. Dia ingin berbicara tentang bisnis besar, lebih dari sekadar bisnis besar. Saya baru saja keluar dari Laoli dan dia berbicara tentang bisnis dengan saya. Bos Laoli keluar, cocok untuk menulis di atas kertas kosong, kan? Naik mobil, bicara tentang Pak Ma. Jaringanmu di Xinhua Gou masih ada, kan? Apa yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan berbelit-belit, aku sudah bersembunyi di dalam selama 6 bulan. Semua koneksi sudah hilang. Kelompok kami berencana membangun sebuah fasilitas besar di daerah ini. Semua petani sudah pindah ke pihak dia. Kami tidak menerima ayam. Jika kamu bisa membantu kami menarik kembali petani tersebut. Apakah nama belakang wakil direktur rantai pasokan pabrik ini? Bagaimana pendapat kalian tentang harga dasar tunai untuk bahan kalian? Lebih baik membantu banyak negara. Soal cepat atau tidaknya, itu adalah keunggulan teknologi. Kalian benar-benar harus membawa alat listrik saat keluar. Ya, kami adalah perusahaan resmi. Petani bisa lebih banyak uang karena kami punya jalur penjualan. Kerja sama 3 pihak. Baik, saya setuju. Tapi ada 2 syarat. Pertama, modal awal sebesar 50.000 akan ditransfer ke rekening saya terlebih dahulu. Kedua, Madegui akan terus menjabat sebagai kepala desa Xinhua Gou. Kalau kalian punya koneksi di kota, jaga dia agar bisa jadi pejabat berikutnya. Dengarkan baik-baik, satu ayam yang dipelihara bersama Lu Weizu selama 8 tahun dijual seharga 45 yuan per kilogram. Ayam yang dipelihara dengan baik selama 40 hari hanya dijual seharga 60. Sudah saya hitung sendiri. Kembargo bro benar-benar 60 per kilogram. Jangan lagi kayak atasan yang dulu menipu kami agar menandatangani kontrak. Lalu menurunkan harga. Ini uang muka sebesar 10.000 yuan. Memegang kontrak, saya akan membayar sisa setelah pesawat selesai diproses dan dilepas ke pasar. Apakah kamu percaya atau tidak? Dikeluarkan dalam 40 hari, 60 yuan per jin. Ma Jinbao. Berani kamu membeberkan resep pakanmu itu? Apakah mau dipamerkan agar orang lain lihat? Ayo. Dapatkan 2 kantong pakan gratis untuk 25 pelanggan pertama. Siapa cepat dia dapat.
3 keluarga sudah keluar dari komunitas ini. Lao Liu dari keluarga Zhang yang kedua. 2 dari 3 bersaudara Wang. Mereka bilang uang tunai dari pihak Ma Jinbao. Hitung langsung di tempat. Ada 10.000 yuan di mobil itu. Bagaimana cara mengurus prosedur keluar dari perusahaan? Saat 3 kami pasti menyetujui. Awalnya biasanya aku yang membantu mereka menandatangani dan mengurus uangnya. Selamanya mereka bisa kembali sesuai kontrak dan bebas. Kami tidak akan mengenakan denda pelanggaran kontrak lagi. Pembagian keuntungan mereka sendiri sudah selesai. Biarkan mereka pergi jauh dari negara bagian. Kamu benar-benar membiarkan mereka pergi begitu saja. Itu adalah anggota komunitas pertama kami. Skala yang kita rawat dengan susah payah. Dia mencuri dazu dengan 10.000 yuan per satu. Kamu tahu tidak, dari telur menetas sampai ayam siap dipotong. Berapa hari minimal yang dibutuhkan? Di ruang 180, kamu setiap hari terus mengomel. Aku anakmu sudah bisa menghafalnya. Ma Jin Chao mengatakan 40 hari. Apa haknya dia? Ayam yang dipelihara selama 40 hari. Kalau tidak, mereka dipelihara dalam kandang tanpa henti siang dan malam. Kalau tidak, berarti pakan mengandung bahan yang seharusnya tidak ditambahkan. Daging ayam ini lembut, tulangnya lembek, kaldu yang direbus menjadi keruh. Mungkin konsumen tidak bisa membedakan rasa dari suapan pertama. Akhirnya, karena bumbu yang kuat, saat makan hingga suapan ke-10, pada gigitan ke-20 dia pasti akan merasa. Ini sama seperti saat saya makan terakhir kali meskipun hanya sekali dengar. Merek ini sudah selesai. Bukan karena pasar tidak memberimu peluang. Itulah dirimu sendiri. Membawa diri sendiri ke sungai di Magiford. Yuan Zhao, apakah kamu bilang pakan Ma Jinbao itu ditambahkan hormon? Kamu pikir mungkin dalam 40 hari bisa dipasarkan tanpa menambahkan apapun? Apakah matamu buta atau hatimu tertutup oleh lemak babi? Bagaimana cara Lu Yuanzhou memperlakukan kita? Ayahnya dulu merawat ayam di rumahmu tanpa menerima sepeser pun. Lupakan omong kosong, langsung saja. Sudahkah kamu menghitung bahwa 60 yuan PERKILOGRAM? Saya mendapatkan berapa banyak dari 30 ayam, masing-masing 3 jin, dalam lebih dari 1 tahun. 2.700 cukup untuk membeli 1 komputer untuk anak saya. Uang kamu cuma tahu uang. Kamu tidak tahu siapa Ma Jinbao. Dia baru saja keluar dari penjara. Dia lahir di tahun kuda dan beruntung. Kamu lupa saat adik kita dipanggil tahun itu. Bagaimana dia menipu kita? Apa yang berbeda? 1 kali kesalahan disebut kegagalan. Gagal mengingat setelah 2 kali gagal. Kalau mau pergi, silakan pergi sendiri. Aku tidak mau pergi. Aku juga tidak mau memelihara ayam lagi. Orang tuaku kembali bertengkar dengan orang lain. Tidak apa-apa. Kamu pergi nonton TV saja. Yuan Yo, aku akan coba bujuk mereka ini. Tidak bisa biarkan mereka pergi begitu saja. Tidak bisa memaksa hati orang untuk kembali dengan paksa. Tapi harus menunggu sebentar. Kelompok pertama yang makan ayam instan selama 40 hari akan membantu saya memeriksa. Kalau ada yang tidak beres, kamu tidak perlu ikut campur. Mereka sendiri yang akan kembali. Kalau kamu tahu batasnya, itu sudah cukup. Masih ada 27 rumah yang berdiri bersama saya. Sudah cukup. Di belakang Ma Jinbao dari Yuan Yo, apakah masih ada orang lain? Bagaimana Anda bisa tahu itu? Dia baru saja keluar dari penjara. Dari mana datangnya 500.000? Wajahnya tetap sama seperti dulu. Tapi plat nomor mobil itu dari kota provinsi. Di desa Min, ada Zhang Sanjiago dan Caca Pikes. Apakah ada catatan kriminal di sana pada tahun 2013? Di balik Ma Jinbao ada seseorang. Dan skala operasinya tidak kecil. Nianhi, kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan grup peternakan ini? Kamu jadi sangat tertarik ya? Apakah itu biro tani? Menemukan lagi pemasok yang bermotif jahat. Bukan pemasok. Orang di balik para pemasok yang berbuat curang. Saya pernah dengar tentang grup Yongsheng. Tahun lalu mereka didenda karena bahan tambahan melebihi batas. Diperiksa oleh waktu sekali. Kemudian entah mencari orang siapa yang tidak membayar denda. Restoran tetap melayani pengiriman seperti biasa. Apa yang kamu bilang tentang denda yang belum dibayar, kan? Saya punya teman yang memberitahu saya tentang dia saat waktu itu. Pemilik Yongsheng bernama keluarga Qian. Dia adalah orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Banyak orang melaporkan mereka, tapi akhirnya tidak ada hasilnya. Hao Xiaobei, kembali ke majalah Zaisheng. Bantu saya mencari sebuah perusahaan. Yongxiong Group Peternakan. Mereka pernah dikenai sanksi tahun lalu karena penambahan bahan terlarang.
Saya membutuhkan semua detailnya. Jumlah denda. Penanganan selanjutnya. Dan apakah penanggung jawab telah dipertanggungjawabkan secara pidana? Semakin cepat semakin baik. Saya sudah menandatangani untuk makan ini. Pesan apa saja sesuai selera. Nian He, perusahaan yang kamu minta aku cek ini. Situasi grup Yongsheng lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Mereka telah dikenai sanksi sebanyak 7 kali selama bulan Oktober dalam 3 tahun terakhir. 7 kali tapi setiap kali berhasil menghindar dari bahaya. Atau jumlah denda dikurangi ke tingkat terendah. Atau setelah pengajuan banding administratif. Pembatalan hukuman terakhir ke Kabupaten Laike. Itu adalah salah satu jenis bahan pemacu pertumbuhan daging. Negara secara tegas melarang penambahan dalam pakan ternak. Tapi Yongsheng Group bermain permainan kata-kata. Mengganti nama bahan menjadi faktor pertumbuhan protein asam. Saat mengajukan laporan, mereka tidak menyebutkan bahwa mereka menggunakan leak yang begitu asam. Nanti setelah produk diluncurkan, mereka akan diam-diam melakukannya. Mereka sekarang sedang mengembangkan petani di sekitar Xinhuagu. Saya curiga mereka sudah menjalin hubungan dengan Ma Jinbao. Maksudmu Ma Jinbao, apakah itu dia? Pabrik pakan yang dulu diam-diam ditangkap. Bos adalah dia. Dia langsung menyelamatkannya begitu saja dilepaskan. Modal awal baru perlu disiapkan. Di balik ini, kalau kata Sunian dan kata ini di balik penulisannya. Apakah saya harus mengeluarkan sebuah laporan? Saya punya semua sejarah buruk Yongsheng di tangan saya. Jangan kirim dulu, jangan sampai memancing perhatian. Bantu aku terus mengumpulkan bukti. Terutama, aliran dana antara Yongsheng dan Ma Jinbao. Begitu menemukan bukti kuat, kami berdua akan mengeluarkan laporan investigasi bersama-sama untukmu. Saya mengeluarkan pernyataan resmi dari platform. Dua sisi yang mengepung mereka membuat mereka tak punya tempat untuk melarikan diri. Ma Jinbao bukan orang bodoh. Dia tidak akan bodoh sampai terus menggunakan jenis obat palsu yang sama. Dia baru saja sampai di ujung dunia pukul 6. Bersama Ma Jinbao. Hal yang sama dari Buryat pada dasarnya juga sama. Semua menambahkan Xiao ke pakan untuk mempercepat pertumbuhan. Masih ada sisa yang sudah disiapkan seperti ini. Tapi ini benar-benar berbeda. Dia bisa menyembunyikan ketidaktahuannya. Kalau dia sekarang sudah pintar, lalu kita harus apa? Makanan tambahan untuk keabadian meskipun tersembunyi. Tapi Laketon tidak bisa dideteksi. Dia pikir dengan mengganti bahan bisa lolos dari pengawasan. Tapi daging ayam tidak akan menipu. Konsumen akan merasakannya di mulut mereka. Suatu hari nanti mereka akan menyadari ada yang tidak beres. Pada hari itu, semua bagian diskon akan runtuh. Kamu biarkan Zhao Xiaoping melanjutkan penyelidikan tentang Yongsheng. Saya sedang mengawasi jalur pengiriman Ma Jinbao di sini. Tuan Ma mengikuti rasio ini. Ayam bacini bisa dipanen dalam 35 hari. Berat badan dijamin di atas 3 jin. Tingkat konversi daging lebih tinggi 20 poin persentase dibandingkan dengan metode tradisional bebas kandang. Keuntungan ekonomi sangat menguntungkan. Baik, beri makan seperti itu. Ingatlah, katakan saja kepada luar bahwa kami menggunakan formula ilmiah. Laporan pengujian nomor urut paten nasional tersedia. Siapa bilang kami berbuat curang? Bawa saja laporan ini ke muka mereka. Pak Men, saya hanya ingin mengingatkan satu hal kepadamu. Penggunaan jangka panjang dari agen pemercepat ini. Ingatlah untuk melakukan selama masa ujian tengah semester. Dalam organisasi, mungkin ada sisa residu obat. Orang yang membenci kakak saya adalah saya yang menenangkan rekan satu tim. Kelompok Yongsheng selama bulan Oktober. Mereka memiliki hubungan sendiri. Apa yang kamu pedulikan sebagai lulusan baru? Lakukan pekerjaanmu dengan baik saja sudah cukup. Saya seorang mahasiswa kedokteran hewan. Lihat ini. Ini adalah sup yang dimasak dari ayam seharga 60 yuan per jin. Bagaimana rasanya dibandingkan dengan ayam seharga 45 yuan per jin milik Lu Yuanzhou yang lebih harum? Tidak kenyal. Dan ada aroma amis yang sulit dijelaskan. Tidak seperti isian ayam kampung itu. Sepertinya. Mesin pembagi beku termurah di pasar sayur. Sepertinya akhirnya kamu bisa merasakannya. 2.700 keuntunganmu dari 60 per kilogram. Tapi kamu tidak akan pernah lagi bisa membuat kaldu emas seperti keluarga Laulu itu. Hanya komputer anakmu yang punya rasa seperti ini. Ayah, minumlah sedikit sup untuk menguatkan tubuhmu. Ayo beri makan babi dulu. Ini ayam seharga 60 yuan per kilogram. Paman Liu. Masih belum tidur di malam seperti ini. Tidak ada yang serius dengan masalah hati nurani. Tiba-tiba aku merasa bahwa jauh dari Zhou.
Kalimat yang diucapkan ayahmu sangat benar. Kalimat itu dulu aku tidak mengerti. Sekarang aku baru paham. Selalu merasa seperti ayam. Cukup memberi makan sampai besar saja sudah cukup. Ngapain terlalu ribet? Ayam yang kamu pelihara sendiri bahkan tidak ingin kamu makan sendiri. Itu hanya menipu diri sendiri. Aku tidak memberikannya kepada orang lain. Tanah hutanmu. Lokasi itu menghadap ke sumber mata air di Pegunungan Tenggara. Langsung keluar dari tangan guru. Aku sudah menungguimu lama. Kalau aku kembali dengan muka tebal, apakah mereka akan mengejekku? Daizu pasti akan mengejekmu. Dia yang pertama akan membantu kamu untuk mengurung diri. Percaya atau tidak percayanya. Para pemimpin, silakan lihat. Ini adalah pusat pembiakan di Desa Biki. Ini semua adalah varietas yang kami kembangkan dengan cermat dan bagus. Kami telah melewati begitu banyak peternakan. Kebun inti, kualitas kalian memang termasuk yang terbaik di antara yang lain. Apakah Tuan Lu ada di sini? Di sana, mereka melihat hutan dengan akun baru. Apakah pemimpin harus naik ke gunung untuk mencarinya? Lupakan saja. Provinsi berencana untuk mengubah lokasi basis kalian. Ditetapkan sebagai pusat pendidikan peternakan ekologi di seluruh provinsi. Buatkan dia menyiapkan sebuah materi. Bulan depan akan datang ke Provinsi Ping untuk melaporkan. Terima kasih, pimpinan. Saya akan segera memberitahunya. Tuan Ma, kondisi ayam-ayam ini tidak normal. Kakinya lemas, bulu-bulunya kering seperti sapu lidi. Jujur saja, apa sebenarnya yang ditambahkan ke dalam pakan itu? Tuan Huang, jangan khawatir. Ayam saya, Ma Jinbao, pasti ini. Yuan Zhou. Lihat cepat, Lao Liu sudah mengirim pesan di grup. Kami semua sudah melihat pesan yang dikirim oleh Lao Liu di grup. Lihat sendiri deh. Ayam cepat matang dalam 40 hari. Bahkan putrinya sendiri pun tidak mau memakannya. Masih berani-beraninya kamu berdiri di sini memegang pengeras suara dan berteriak. Dan kami sangat menghargai selisih harga 15.000 yuan yang kamu berikan. Kamu tolong keluarga besar paman dan bibi kami. Hanya tahu itu ayam yang buruk. Orang bilang ayam itu hasil dari perbuatan Xinhua. Apa sebenarnya yang kamu tambahkan ke pakan itu? Berani tidak kamu menjualnya secara grosir ke kabupaten? Orang-orang dari kantor SIM sedang memperhatikan. Berani atau tidak? Itu adalah pakan resmi saya. Paten dari grup Yongsheng. Paten tahun lalu. Ayam yang dipelihara dengan paten milik keluargamu bahkan tidak dimakan oleh orang dalam keluargamu sendiri. Hahaha. Lao Liu, aku masih ingat saat terakhir kali kamu tentang menggunakan mangkuk asbes bekas untuk menutupi mesin pesawat. Hei, jangan bahas itu lagi. Di sana, tidak belajar apa-apa tentang teknologi di tempat Ma Jinbao. Hanya belajar menambahkan sesuatu ke pakan secara sembarangan. Jumlah 45 rumah di Yuanzhou tidak memiliki arti yang besar. Yang benar-benar penting bagi Dasu adalah berapa banyak orang yang memelihara. Jumlah orang yang memelihara sesuai standar yang sama. Mulai besok, kamu bertanggung jawab atas pelatihan petani baru yang bergabung. Saya menyalin 45 salinan catatan ayah saya. Setiap orang satu buku. Semua orang mendapatkan satu buku. Itu adalah hasil kerja keras ayahmu. Ayahku mencatatnya selama 30 tahun. Bukan untuk dikunci di lemari sebagai barang antik. Untuk digunakan orang. Semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin dia mengingat hal-hal ini, semakin berharga mereka. Apakah kamu mengerti atau tidak? Tunggu saja aku masih punya cadangan. Aku masih punya resep Yongsheng. Kamu menang melawan petani, tapi kamu tidak akan bisa mengalahkan konsumen. Tunggu ayam saya masuk ke jalur produksi. Aku akan membuat 4,5 miliar jin ayammu keluar dalam 180 hari. Semua berubah menjadi lelucon. Halo,
Tuan Lu, saya Zhao Xiaobei, jurnalis penyelidik majalah wisata terkenal. Su Nianhe memberitahuku tentangmu dan Ma Jinbao. Aku hari ini bukan datang untuk minum teh. Aku datang untuk bekerja. Kamu adalah Zhao Xiaobei yang Nianhe sebutkan. Data terakhir dari Yongsheng Group adalah hasil pencarianmu. Hanya sedikit usaha dari saya. Hanya menginap 2 malam lagi di bulan Oktober saja. Saya di sini untuk membuat laporan khusus. Kejujuran seekor ayam, investigasi dan refleksi tentang peternakan ekologi di desa. Siapa yang ingin kamu selidiki? Menyelidiki seluruh rantai industri, dari yang terbaik hingga yang terburuk. Bagian yang baik, aku akan pergi ke Biki Village bersamamu. Bagian yang buruk kamu harus tahu kemana aku akan pergi. Bro, kamu nggak boleh masuk ke dalam sini. Bos kami bilang orang yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk. Master, saya dari kota provinsi sebagai pembeli. Saya hanya ingin melihat sekilas bahan yang kalian gunakan. Klien saya meminta untuk melihat daftar kandungan pakan. Tidak mau menandatangani kontrak tanpa melihatnya. Tolong pengertiannya. Bahan-bahan ditandatangani di dalamnya. Di depan pintu kecil hejian itu tergantung tirai hijau. Jangan bilang aku yang bilang. Hati-hati sendiri. Ada yang tidak beres di sini. Ladang ini tidak pernah diberi pupuk. Air mata gunung itu manis. Kamu tadi datang dari arah Madang. Seharusnya bisa mencium perbedaannya. Di sana bukan bandara. Ini pabrik, tapi di sini bukan pabrik. Ini tempat untuk memelihara ayam. Ayam berlari di sini selama 180 hari mencari serangga sendiri untuk dimakan. Minum air dari mata air pegunungan. Makan jarum pinus dan ramuan liar. Kamu tidak perlu memberitahu konsumen seberapa bagus ayam ini. Kamu cukup merebus 1 panci sup. Dia sendiri yang akan tahu perbedaannya di mana. Perahu kecil. Gaya seperti ini. Saya adalah jurnalis yang telah melakukan penyelidikan makanan selama 5 tahun. Kita harus jujur 1 kalimat saja. Sungguh sulit meniru Ma. Jinbao tidak bisa meniru kamu. Bukan karena kamu harus menjaga perutmu dengan baik. Karena kamu tidak mau mengambil jalan pintas. Di dunia ini, sudah tidak banyak orang yang tidak mengambil jalan pintas. Jadi, orang-orang yang mengambil jalan pintas itu, akhirnya mereka semua tidak bisa mengalahkanku. 67 kali. Proyek Lembah Bunga Aprikot. Yongsheng menarik diri sepenuhnya. Saat ayahmu menulis ini, seharusnya seseorang yang mencoba di gunung sebanyak 6 kali dan gagal. Hampir menyerah. Tapi dia tidak melakukannya. Ayahku selalu bilang dia bodoh. 1 resep bisa dilakukan puluhan kali. Tapi aku rasa itu bukan karena bodoh. Itu seperti itu. Ini seperti ingin mencoba lagi meskipun tahu tidak bisa. Kamu keras kepala seperti dia. Apakah kamu tahu bahwa saat ini ada 45 petani yang bergabung dalam koperasi? 15.000 mesin rusak yang tersimpan. Kontrak pasokan jangka panjang dengan 3 supermarket kelas atas. Kalau orang lain, mereka sudah menikmati hasilnya sejak lama. Kamu masih bangun setiap hari jam 5 pagi untuk naik ke gunung. Ayahmu yang telah meninggal di surga, apa yang akan dia katakan? Dia akan berkata, "Nak, jangan sombong. Yang paling ditakuti peternak ayam bukanlah bencana alam. Ini adalah bencana manusia." Kamu pikir bencana manusia masih akan datang? Akan terjadi dan sangat cepat. Ma Jinbao sekarang terpojok di sudut dinding. Tikungan yang terdesak akan menggigit orang. Sekarang dia paling membenci bukan aku, tapi dirinya sendiri. Sudah mengikuti saya selama 2 tahun. Setiap kali kalah, dia tidak mampu lagi kalah. Bagaimanapun juga, sudah seperti ini. Ini adalah gelombang terakhir. Kalau saya bisa menggandakan pengukuran, saya bisa kembali modal. Setelah melunasi utang, aku akan pensiun dari dunia ini. Aku tidak akan lagi terlibat dalam bisnis peternakan ayam. Biarkan ayam ini menjadi yang paling gemuk di Xinhua Gou.
Kakak, kamu ganti merek. Sudah diganti. Mulai sekarang aku hanya akan membeli ayam yang sumbernya jelas. Jadi, yang diberi makan oleh Ma Jinbao bukanlah ayam. Dia memberi makan racun. Contoh laksen melebihi batas 67 kali lipat. Telah menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan. Tolong ulangi lagi di depan rekaman. Kandungan leksosen dalam sampel melebihi batas hingga 67 kali lipat. Ini termasuk bahaya serius terhadap keamanan pangan. Hei Lu Yuanzhou, ada masalah. Laporan menunjukkan bahwa kadar zat aditif daging menipis melebihi batas 67 kali. Harus segera. Segera apa? Katakan lagi. Semalam malam Ma Jinbao pergi ke ibu kota provinsi sepanjang malam. Sebuah mobil dikirim dari pasar tani di daerah timur. Kelompok yang akan dipotong dalam waktu kurang dari 40 hari itu. Dia terburu-buru mengirim barang. Semua mesin dijual dengan harga tetap dan pembayaran tunai. Bahkan faktur pun tidak dikeluarkan. Yang dikumpulkan adalah seorang pedagang kecil dari luar kota dengan aksen yang khas. Orang saya mengikuti sampai setengah jalan. Saya kehilangan di pasar grosir sana. Zhao Xiaobei, kirim langsung laporan hasil tes ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jangan tunggu, kirim segera. Kirim juga ke bagian gawat darurat rumah sakit umum kota. Persiapkan mereka untuk menerima pasien. Mengerti baik-baik. Dokter, sejak makan malam, anak saya terus-menerus muntah. Sudah muntah 3 kali. Ayam yang dimakan malam itu dibeli suami saya dari daerah timur kota. Dibeli di pasar. Penjual ayam itu bilang ini ayam kampung yang dibebaskan. Pengawasan di Xindian saat matahari terbenam untuk pengambilan darah dan pemeriksaan narkoba. Apakah itu si Xiaoji? Saya dari Departemen Gawat Darurat Rumah Sakit Rakyat Kota. Kami telah menerima pasien malam ini. Sekarang jumlah terbaru adalah 21 pasien. Semua pasien memiliki ciri khas yang sama. Menggunakan dari pasar pertanian di pinggiran timur kota provinsi. Ayam kampung yang dibeli di pasar yang disebut sebagai ayam kampung bebas. Diduga keracunan dalam tong besar leike. Kami sekarang sangat membutuhkan penelusuran asal-usul otot yang terlibat. Pengujian. Semua petunjuk mengarah ke Xinhua Guli di sini. Peternak Ma Jinbao. Situasi saat ini mendesak. Pasukan terbagi menjadi 2 jalur. Segera bertindak. Ma Jinbao membuka pintu untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Anda memiliki sejumlah produk unggas. Diduga adanya bahaya serius terhadap keamanan pangan. Saat ini sudah ada konsumen yang dirawat di rumah sakit. Pak Men, semua nomor Anda, saya sudah menghapusnya dari daftar kontak. Tidak perlu lagi menghubungi saya di masa depan. Halo, boleh tanya apa pendapat Anda tentang Xinhua Gu? Baru-baru ini terjadi insiden keamanan makanan di atas panggung. Kecelakaan bukan urusan kita. Ingatlah jangan langsung menyalahkan semua orang dalam satu kapal. Pak Lu, Anda adalah mitra peternakan terbesar di Xinhuago. Insiden keamanan selama pelaksanaan kali ini. Apa dampak langsung yang terjadi pada koperasi Anda? Apakah konsumen akan merasa bahwa Xinhua Guli, semua ayam bermasalah? Ada rumor yang mengatakan bahwa Anda dan Ma Jinbao sebelumnya memiliki konflik yang sengit. Persaingan bisnis yang sengit.
Apa pendapat Anda tentang kejadian yang dia alami kali ini? Pertama, model peternakan Ma Jinbao. Tidak ada hubungan sama sekali dengan koperasi keluarga Lu. Setiap ayam di koperasi kami dibesarkan secara bebas di pegunungan dan hutan. Diperkirakan selesai dalam 180 hari. Video lengkap dapat dilacak kapan saja. Siapa saja di seluruh negeri dapat membuka aplikasi Tianyeji. Semua bisa ditonton secara online. Di hutan mana ayam-ayam ini berada, makan pakan apa dan minum air apa. Kalian bisa pergi ke desa Bikiao. Langsung saja pergi sekarang. Kamera tergantung di pohon. Selanjutnya, insiden keamanan pangan kali ini bukan karena metode budidaya ekologis yang bermasalah. Justru sebaliknya, karena ada orang yang mengambil jalan pintas, menggunakan obat terlarang untuk meningkatkan kemampuan. Dan dia adalah lawan yang paling teguh terhadapnya. Ma Jinbao tidak hanya kehilangan karirnya sendiri. Ini adalah reputasi yang telah dikumpulkan selama 2 generasi di Xinghua Valley. Dan kami akan mengutamakan kualitas. Membangun kepercayaan ini sedikit demi sedikit. Dia akan membayar harganya untuk itu. Ah, Persetujuan dari provinsi telah turun. Basis desa Liksi resmi ditetapkan sebagai proyek prioritas yang mendapatkan dukungan khusus. Pada hari yang sama, apakah ini termasuk gema takdir yang diberikan kepada saya? Kami sudah mengumpulkan semua bukti. Lebih baik kamu jujur dan berterus terang padaku. Aku tidak punya yang perlu aku katakan. Semua rekanmu sudah mengaku. Sampai kapan kamu mau bertahan? Saya melihat laporan analisis itu. Aku juga percaya pada informasi resep itu. Jadi kamu percaya pada bahan-bahan itu. Saya membuat pilihan seperti itu. apa yang bisa saya lakukan? Persaingan pasar begitu sengit. Aku harus bertahan hidup. Saya dipaksa. 2 miliar orang terluka. Ada juga seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Sekarang di ruang perawatan intensif. Pertama kali. Ini yang kedua kalinya. Ini seharusnya yang terakhir kali. Apa yang kamu lakukan di luar? Di rumah saya menjalankan pabrik pakan. Paman saya adalah kepala desa. Dulu aku merasa di Xinghua Go aku adalah segalanya. Kemudian datanglah seseorang. Dia memberitahuku bahwa langit bukan dia dan juga bukan aku. Langit adalah aturan. Aku tidak mendengarkan. Dulu aku hampir sama sepertimu. Kamu tahu aku menghabiskan waktu 8 tahun. Apakah kamu ingin tahu satu pelajaran penting? Apa maknanya? Jika kamu menipumu, semua orang akan menghindarimu. Hanya dengan menunggu kamu perlahan kamu bisa sampai di akhir. Kamu bilang orang itu memberitahumu bahwa aturan adalah aturan. Seharusnya kamu sudah mendengarnya sejak dulu. Orang-orang di luar sana yang memberitahumu tentang aturan itu lebih dapat diandalkan daripada mereka yang berbicara tentang persahabatan. Lebih dapat diandalkan daripada mereka yang cuma bicara tentang persahabatan. Degui dalam masalah. Saya dipanggil untuk berbicara oleh petugas dari departemen atasan. Mereka sedang minum teh. Persetujuan bisnis terkait bunga aprikot selama beberapa tahun terakhir. Terkait dengan urusan generasi muda di pihakmu. Aku harus menghindar dulu. Hati-hati di sana sendiri. Ah, hahaha. Kerah ini. Pagi ini aku meminjam setrika dari Xiaoya. Kamu menyetrika miring dan salah kancing. Aku sudah menahan diri sepanjang pagi dan tidak berkata apa-apa. Haha. Hahaha. Ha. Kamu ini orang. Setiap kali ada sesuatu, dia langsung lari ke gunung. Bisakah kebiasaan ini diubah? Aku sedang memakai sepatu hak tinggi. Saya tidak lari. Aku datang untuk mengucapkan sesuatu kepada ayahku.
Ayah, Desa Biki telah dinilai sebagai contoh oleh provinsi. Anda seharusnya sudah melihat apa yang terjadi dengan Ma Jinbao di surga. Saya tidak merasa senang maupun sedih untuknya. Itu jalan yang dia pilih sendiri. Ketiga kalimat yang Anda tinggalkan semuanya terbukti benar. Itulah tentang melakukan sesuai kemampuan sendiri. Dulu aku tidak terlalu mengerti. Sekarang aku mengerti. Bukan supaya kamu menyembunyikan diri. Agar setelah kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menyebarkannya. Apakah basis inkubasi akan diperluas lagi? Lebar. Tapi bukan untukku. Dia ingin agar lebih banyak orang tahu bahwa ada jalan lain. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti petani. Bukan petani. Ini adalah petani yang berbeda. Tapi pada dasarnya, aku dan ayahku melakukan hal yang sama. Hanya ingin agar lebih banyak orang bisa menikmatinya. Hanya itu saja. Teman-teman, kita sudah sampai. Akhirnya aku bisa menantikan ini. Dazu akan mengatur asrama. Paman keempat pergi menyiapkan makan malam. Ini adalah tanaman pegagan. Ini adalah dandelion. Ini adalah bunga honeysuckle. Kami tidak pernah menanam satu pun. Semua adalah tumbuhan asli dari pegunungan. Ayam yang dibebaskan sendiri akan memilih rumput ini untuk dimakan. Tidak perlu diajari orang. Mereka lebih pintar dari kita. Mereka tahu daun mana yang baik untuk tubuh. Jenis apa yang bisa mengusir serangga. Guru Lu, berapa biaya pemeliharaan kalian? Apakah ini jauh lebih tinggi daripada peternakan secara industri? 40% lebih tinggi, tetapi harga eceran kami 4-5 kali lipat dari peternakan industri. Konsumen bersedia membayar lebih untuk kualitas yang benar-benar asli. Asumsi kualitasmu benar-benar asli. Bukan apa yang kamu katakan dengan mulutmu. Setiap kamera yang dipasang di sini, ini adalah janji saya kepada konsumen. Takut dilihat, takutnya tidak berani menunjukkan kepada orang lain. Guru Lu, Anda telah mempublikasikan begitu banyak data teknik. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir disalin orang? Saya lebih khawatir tidak ada yang mau menyalin. Jika ada yang menyalin, sudah digunakan. Membudidayakan ayam yang bagus. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan memiliki nilai. Jika tidak ada yang datang sama sekali. Kalau begitu, itu berarti usaha kita sia-sia. Bas mahasiswa sudah pergi. Kereta berikutnya baru ada besok pagi. Tuan Lu, saya bukan peserta pelatihan. Saya berasal dari provinsi tetangga. Nama saya Chen Chuan, asisten kepala desa terpilih baru di desa Qingxi. Desa kami juga ingin mengembangkan peternakan berkelanjutan. Tapi tidak ada orang di desa ini yang menguasai teknologi. Semua pemuda di desa sudah pergi. Hanya tersisa orang tua dan anak-anak. Saya dengar Anda telah mengungkapkan semua standar teknis secara terbuka. Saya ingin menunggu sebentar di sana untuk melihat-lihat. Biaya perjalanan ditanggung desa kami sendiri. Aku yang akan bayar biaya perjalanan. Saya akan pergi sendiri dengan mobil. Kapan kamu merasa nyaman? Aku akan tentukan hari untukmu. Kamu langsung setuju begitu saja. Kamu bahkan belum pernah ke desa kami. Ayah saya dulu berjuang untuk mengatasi suhu panas di desa Biki. Mendaki 3 gunung. Menempuh jarak 30 li. Setiap desa memiliki sistem pengobatan sendiri. Tidak menerima 1 sen pun. Kamu tahu kenapa dia bersedia pergi? Saya tidak tahu karena dia bilang, penyakit tidak mengenal batas desa. Jangan bedakan orang juga. Kamu pulang dan beritahu orang-orang di desa kalian. Koperasi keluarga Lu di Xinghua Go tidak mengenakan biaya kartu. Tidak ada batasan. Hanya satu syarat untuk memelihara ayam dengan baik. Liu Zong, silakan jalan ke sini. Kondisi bagus, tapi harus diubah pemikirannya. Di tempat kalian ini tidak cocok untuk peternakan skala besar. Biaya logistik untuk mesin produk terlalu tinggi. Rantai dingin produk segar sama sekali tidak mencakupnya. Membuatnya juga sia-sia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saya telah berjanji kepada orang-orang di desa itu. Kamu harus mencari jalan keluar bagi mereka. Itu yang paling penting. Saya akan menanggung sebanyak apapun yang saya miliki. Harga pasar mengikuti saja. Tapi harga minimum yang sudah tertulis di kontrak, Pak Lu. Saya mewakili seluruh warga desa Qingxi berterima kasih kepada Anda.
Tapi aku ingin bertanya lagi, apa tujuanmu melakukan ini? Tuhan merasa tenang, Tu tidur nyenyak. Tu tidak takut ada orang yang mengetuk pintu rumahku tengah malam. Tuan Lu, kamu adalah mitra pertama yang datang ke desa Batu Hijau kami. Dulu banyak orang menganggap kita miskin, memandang rendah kami. Aku tidak menyalahkan mereka. Kami sendiri pun merasa tidak suka pada diri kami sendiri. Minumlah anggur ini. Kalau kamu tidak minum, berarti kamu menghina desa Kingsi kami. Tuan pengetahuan lama, saya peternak ayam yang tidak pandai berbohong indah-indah. Ayahku juga seorang peternak ayam. Dia pernah berkata saat dia masih hidup, orang miskin membantu orang miskin adalah hal yang wajar hahaha. Aku hormati desa Kingshi dengan segelas anggur ini. Saya juga menghormati ayahku. Ayah, kamu benar. La enfermedad de las aves no distingue entre pueblos. Anak ayam juga seharusnya tidak dipisahkan. 662 km bukan lagi daerah tak berpenghuni. Kamu pergi ke Kabupaten Lefasan. Jarak 600 li, langsung berangkat. Kaki kamu tidak sakitkan. Untungnya kondisi di desa Kingshi sangat cocok untuk pembiakan. Ada yang lebih jauh lagi. Di Tianghai ada sebuah koperasi Tibet yang menghubungi saya. Di atas ketinggian lebih dari 3.000 meter. Kepala desa mereka bilang, versi elektronik dari buku peternakan Ribiki milikmu. Sangat mirip dengan metode perlindungan batu Nisan Fazi Zubei. Setelah membaca itu, si penulis menjadi sangat bersemangat. Dia langsung mengirimkan sebuah pesan panjang di tempat. Sambil berbicara, dia tiba-tiba menangis. Hanya nama-nama ramuan dan tanaman liar yang disebutkan di atas. Sejak kecil dia belajar dari kakeknya. Tak disangka Lu Kingshan mengingat semuanya. Tuan Lu, catatan ayahmu ini termasuk karya yang belum dipublikasikan. Menurut hukum, pendaftaran hak cipta dapat diajukan. Pendaftaran merek dagang ayam herbal keluarga Lu. Tidak ada masalah. Semua proses pemeliharaan dan formula pembuatan bisa dikemas sebagai rahasia industri. Tujuan kedatangan Anda hari ini adalah untuk mendaftar. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Tapi setelah pendaftaran selesai, saya berencana untuk mempublikasikan semuanya ini. Dapat diunduh gratis dari internet. Membuka semua termasuk resep. Saya perlu memastikan apakah Anda memahami apa yang baru saja saya katakan. Begitu resep ini dipublikasikan, siapa saja dapat menggunakannya secara sah. Anda tidak akan lagi memiliki hak eksklusif. Pengacara Wang tidak menolak hak kekayaan intelektual. Dia ingin mengubahnya. Standar Lu menjadi infrastruktur dasar industri. Ketika peternak di seluruh provinsi dan seluruh negeri mengikuti. Standar kamu saat memelihara ayam adalah, kamu tidak lagi hanya seorang peternak. Kamu adalah standar dari merek itu. Nilai ayam herbal keluarga Lu di hati konsumen. Lebih tebal dari dokumen paten manapun. Baik. Saya telah menghabiskan seumur hidup menutup pintu untuk orang lain. Hari ini membuka pintu untuk orang lain. Tuan Lu, Anda adalah satu-satunya yang pernah saya temui. Pelanggan yang secara sukarela mengajukan diri untuk melepaskan hambatan teknologi. Saya yang menyusun dokumen itu. Saya akan mengirimkan konfirmasi dalam 3 hari. Ayah, kau telah mengirimkan sesuatu seumur hidupmu. Sekarang seluruh dunia bisa melihatnya. Kamu harus datang ke negara bagian asalmu. Kamu harus melihat sendiri nasib apa yang menanti orang jahat. Aku rasa aku tidak bisa menelan rasa ini. Terdakwa Ma Jinbao, walaupun diketahui bahwa pupuk percepat pertumbuhan yang disediakan oleh grup Yongsheng, dalam keadaan mengandung bahan aktif lakmasesen, masih menambahkan aditif ini dalam jumlah besar ke dalam pakan, mengakibatkan batch ayam hidup ini, residu obat melebihi batas di jaringan otot, setelah 67 kali lipat produk dari batch ini masuk ke pasar. Mengakibatkan 21 konsumen mengalami keracunan akut dan dirawat di rumah sakit. Di antaranya, 3 orang mengalami kerusakan hati dalam tingkat yang berbeda-beda. Damage fungsi seksual. Seorang anak berusia 5 tahun di ruang perawatan intensif. Dirawat selama 7 hari. Tindakannya sudah memenuhi unsur produksi. Tuduh menjual makanan beracun dan berbahaya.
Saya tidak punya yang perlu dikatakan. Saya mengaku bersalah. Saya mengaku semuanya. Aku hanya ingin bertemu dengan 21 orang yang aku sakiti. Orang berkata maaf. Saya tahu ketiga kata ini tidak berharga, tidak bernilai sepeser pun. Tapi yang bisa aku berikan sekarang hanyalah 3 kata ini. Terdakwa Ma Jinbao karena memproduksi tindak pidana menjual makanan beracun dan berbahaya. Dipidana penjara selama 9 tahun. Denda sebesar 800.000 yuan. Zhang Jiangwo dan orang-orang terkait dari grup Yongsheng diproses secara terpisah. Pak Lu sebagai seseorang yang telah berhadapan berkali-kali dengan Ma Jinbao. Seorang rekan yang dia 2 kali berbuat jahat dan menuduhnya dengan racun. Apa pendapatmu tentang putusan hari ini terhadapnya? Saya merasa kasihan padanya. Hutan di daerah Xinhua-go cukup baik kondisinya. Dia hanya perlu sedikit jujur saja. Dengan sumber daya dan koneksinya, tidak sulit untuk menghasilkan uang. Tapi dia memilih jalan tercepat itu. Jalan tercepat bukanlah jalan pintas. Ini adalah tebing curam. Apa pendapat Anda tentang keamanan pangan? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh industri? Tidak perlu berteriak slogan. Ayahku pernah bilang, ayam makan apa manusia juga makan apa saja. Hari ini kamu memberi apa? Setiap sendok yang dituangkan ke dalam pakan Ming, langit bisa muncul di meja makan keluargamu sendiri. Orang yang membuat makanan di atas meja, hanya diri sendiri yang menjadi pengawas terbesar bagi diri sendiri. Saya telah bekerja selama 30 tahun sebagai pemeriksa bahan makanan. Dari resepsi nasional hingga Michelin. Ini adalah kaldu ayam paling berlapis yang pernah saya minum dalam hidup saya. Sup ayam yang paling berlapis rasa. Tidak menambahkan sebutir penyedap rasa. Tanpa menambahkan 1 tetes arak masak. Ini adalah rasa asli dari ayam itu sendiri. Setiap serat daging ayam ini. Setiap tetes kaldu. Semua orang memberitahumu bagaimana dia dibesarkan. Pak Lu, tunggu sebentar. Kami ingin menandatangani perjanjian pasokan eksklusif nasional dengan Anda. Harga mulai dari 100.000 unit per tahun. Jumlah ini. Jawaban saya sama seperti yang dikatakan oleh stasiun televisi yang aktif saat ini. Tidak eksklusif. Lebih dari 3 juta di beberapa toko di dalamnya. Kamu akan bertahan melewati setiap orang. Siapa yang paling baik membeli ayam? Ngomong-ngomong, kamu bisa mendapatkan hak prioritas dari Bian. Ini adalah prinsip. Saya telah bekerja di bidang pengadaan selama 20 tahun. Pertama kali ditolak dengan kata-kata prinsip. Kepala Lu, ayam saya akan tetap membeli dari Anda. Tapi aku benar-benar takjub sama kamu. Kamu kembali menolakku sekali lagi. Eksklusif? Tahukah kamu berapa banyak uang yang kamu lewatkan? Saya tahu itu lebih banyak daripada 2 kali sebelumnya digabungkan. Apakah kamu merasa kasihan atau tidak? Uang sedikit saja. Hasilnya juga sedikit. Rasakan tidur yang lebih nyenyak sedikit. Ini bisnis yang menguntungkan. Ayah, ayam kita memenangkan medali emas tingkat provinsi. Piagam penghargaan yang Anda terima dulu adalah sebagai peternak terbaik tingkat kabupaten. Ini adalah produk unggas terbaik tingkat provinsi. Rasa itu yang telah kamu jaga seumur hidup. Ketua juri berkata, ini adalah sup ayam terbaik yang pernah dia minum seumur hidupnya. Anda tidak lupa 1 kata pun. Tidak ada 1 huruf pun yang terlupakan. Comrade Lu Yuanzu, model budidaya ekologis di desa Biki kalian. Provinsi telah melakukan penelitian khusus yang lengkap. Kesimpulan kami adalah, model ini tidak hanya matang secara teknologi, secara ekonomi layak, dan yang paling penting adalah itu dapat diduplikasi, dapat dipromosikan. Kalau punya ide, langsung katakan saja. Jangan takut pada atasan. Saya punya permintaan yang belum matang. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan permintaan. Kamu bilang, ayah saya meninggalkan sebuah catatan tentang peternakan di Gunung Kingsan.
Di atas tercatat 37 resep ramuan herbal dan 58 jenis peternakan. Ada banyak desa yang menghadapi masalah yang sama. Yang mereka butuhkan bukanlah resepnya. Ini adalah sebuah sistem promosi yang lengkap. Jika provinsi bisa memimpin, membagikan standar yang terbuka ini, membuat buku panduan promosi budidaya ekologi yang berlaku di seluruh provinsi. Biarkan orang dari stasiun Nongji mengajar. Biarkan koperasi belajar. Jadi itu bukan urusan satu koperasi kita. Dia akan bisa menjadi sebuah produk publik. Semua desa yang cocok di seluruh provinsi dapat memperoleh manfaat. Pemikiran yang kamu usulkan sangat bagus. Tapi aku harus menanyakan satu pertanyaan praktis padamu. Kamu telah mempublikasikan semua standar teknis. Apakah kamu tidak khawatir tentang mereka yang tidak mengikuti standar? Bahkan peternakan yang tidak bermoral, menggunakan standarmu untuk menipu dan menipu orang lain, membuat nama merekmu menjadi buruk. Tidak khawatir. Karena hambatan terbesar saya bukanlah teknologi. Ini adalah hati manusia. Ayahku telah memelihara ayam seumur hidupnya. Yang dikumpulkan bukanlah uang, adalah kepercayaan. Teknologi bisa disalin, kepercayaan tidak bisa disalin. Majin Bao adalah contoh buruk yang terbaik. Dia menyalin format kontrak saya, menyalin model koperasi saya, bahkan menyalin rencana kamera saya. Tapi langkahnya yang memanipulasi pakan itu. Hancurkan semua yang telah disalin itu. Para pemuda harus tetap memegang teguh niat awal ini. Aku sudah menyalin apa yang tadi kamu katakan. Teknologi bisa disalin. Kepercayaan tidak bisa disalin. Kalimat ini berharga sejuta uang. Rencana promosi di seluruh provinsi. Saya sendiri memeriksa formulir pendaftaran hari ini dari Yuanzhou. 3 desa lagi ingin bergabung dengan sistem kemitraan. Desa Qingxi di Kabupaten Lusan. Ini kamu tahu. Masih ada desa Kiao Kiao di Kabupaten Changyun. Melihat desa Longtan. Jumlahnya sekitar 1 rumah tangga yang datang. Tapi ada satu syarat, setiap kali memperluas satu desa, kami akan melatih manajemen sehari-hari di sana. Seorang yang bertanggung jawab atas pengawasan kualitas. Tidak boleh membiarkan orang yang dikirim keluar terus-menerus menghabiskan waktu di sana. Harus mereka sendiri yang belajar. Sampai mereka belajar sendiri, serahkan basis itu kepada mereka. Kami hanya mempertahankan hak merek dan hak pengujian kualitas secara acak. Seperti desa Qingxi. Ayah, aku sekarang mengerti. Kalau terlalu banyak, tidak bisa dikunyah dengan baik. Bukan berarti tidak bisa banyak. Ketika kemampuan belum cukup, jangan terlalu banyak. Tunggu sampai sayapnya kuat. Barang bagus seharusnya tidak disembunyikan, harus disebarkan. Ini adalah tepung jarum pinus campur tepung jagung. Rasanya bertahan selama 30 hari. Daging dengan aroma pinus. Ini adalah ayah dari Tuan Lu, Bapak Tuan Lu Kingsan. Menghabiskan waktu 3 tahun untuk melakukan uji coba berulang-ulang. Hanya setelah diuji coba baru bisa dipastikan formulanya. Apakah kalian tahu, apa saja poin penting dalam penggunaan resep ini? Jarum pinus harus berasal dari daun pinus yang jatuh secara alami di musim gugur. Tidak boleh menggunakan jarum hijau yang dipetik langsung dari pohon. Mengapa? Karena jarum pinus yang jatuh secara alami di musim gugur. Lapisan lilin telah mengalami oksidasi. Pastikan saluran pencernaan dapat menyerap jarum hijau yang dipetik. Ayam akan diare jika memakan ini, itu detailnya. Semua sudah tertulis dengan jelas di buku panduan. Tidak dipungut biaya, 1 buku untuk setiap orang. Boleh juga diprint ulang dan dibawa pulang. Kepala Chen, gratis tanpa biaya. Panduan ini lebih baik dari teknologi pertanian yang pernah saya beli sebelumnya. Buku-buku itu terlalu sulit. Saya sudah belajar selama 3 tahun di sekolah dasar tapi tidak mengerti. Ini bisa aku baca karena ada tulisan di atasnya. Semua itu adalah ramuan herbal yang hanya diketahui oleh orang-orang di pegunungan kami. Yuan Yo, datang dan lihat ini. Perayaan 1 tahun peluncuran platform pengetahuan terbuka. Jumlah unduhan melewati 32.000 kali. Ada 43 koperasi lokal di kabupaten-kabupaten tersebut. Mereka beternak ayam sesuai standar kami. Dan ada 17 pengguna yang memberikan umpan balik. Mereka mengembangkan resep berdasarkan formula kami. Melakukan perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Lihat petani tua di Kabupaten Changyun ini. Dalam resep serbuk jarum pinus, saya menambahkan seorang yang berbakat. Menambahkan kulit jeruk kering dan daging 3 bagian memberikan rasa manis yang kembali setelahnya. Eksperimen berhasil 2 kali berturut-turut. Saya tidak menyangka Chen Mo akan merespons seperti ini. Kulit jeruk dan jarum pinus dipadukan yang hangat dan sejuk. Memang bisa membuat rasa bagian depan dan belakang menjadi lebih berlapis-lapis. Nian He segera mengirimkannya ke Sun Bo. Biarkan dia memverifikasi keamanan pasangan ini. Jika diterima, akan dimasukkan ke dalam standar versi berikutnya. Tertulis sebagai pemimpin desa Sikiao, Changyun County, pengubah. Ayah,
Aku sudah memverifikasi ketiga kalimatmu semuanya. Ayam makan apa, manusia makan apa. Apa yang manusia lakukan, langit akan menyaksikan. Ma Jinbao sudah selesai. Kasus dari grup Yongsheng juga sedang disidangkan. Berbuat sesuai kemampuan. Kalau terlalu banyak, tidak bisa dikunyah dengan baik. Memang benar. Jadi sekarang aku melangkah setiap langkah dengan hati-hati. Sekarang aku lebih berhati-hati dalam setiap langkahku daripada sebelumnya. Dan kalimat terakhir yang paling berharga bukan ayam. Orang yang bisa dipercaya olehmu. Yang paling benar. Resep Anda sekarang digunakan oleh lebih dari 40 kabupaten. Beberapa petani tua bahkan membantu Anda memperbaiki resepnya. Kamu seharusnya merasa senang di surga, kan? Terdakwa Zhang Jiangwo, Anda sebagai bagian dari grup Yongsheng, wakil general manajer yang bertanggung jawab atas produksi dan pengendalian mutu. Apakah pada Maret tahun 2022, hanya menerima laporan yang diajukan oleh Departemen Teknik, Penggerak Dorong Cepat, laporan analisis bahan dan peringatan risiko? Saya telah menerima laporan itu. Peringatan risiko yang jelas tentang pil kekuatan Lei. Apakah kamu saat itu melihatnya? Kalau sudah melihatnya, tindakan apa yang kamu ambil? Tahun pori-pori kura-kura nomor 21. Inilah fakta paling inti dari kasus ini. Menurut pandanganmu, hanya sebuah soal matematika biaya saja. Terdakwa Zhang Jiangwo dipidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 80 juta yuan. Yongsheng Group dikenai denda sebesar 50 juta yuan. Mencabut izin produksi makanan. Selalu masuk ke industri makanan. Yuan Zhou, dari sudut pandangmu, kasus Ma Jinbao dan grup Yongsheng, apa saja kesamaan di antara keduanya? Apa penyebabnya? Mereka semua terlalu terburu-buru, berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Tapi industri peternakan bukanlah seperti menjalankan internet. Kamu tidak bisa menggunakan kecepatan 2 kali lipat, membesarkan ayam dengan kecepatan 3 kali lipat. Setiap makhluk memiliki pola pertumbuhan sendiri. Kamu ingin memaksa mempercepatnya, hanya bisa menggunakan hal-hal yang seharusnya tidak digunakan. Ini bukan masalah teknologi, ini masalah kemanusiaan. Orang yang mengambil jalan pintas terlihat paling cepat, tapi orang yang akhirnya sampai juga yang tercepat. Lalu bagaimana dengan orang yang sampai di akhir? Orang yang sampai di akhir, mereka berjalan di jalan yang sama. Hanya saja dia tidak pernah mencari orang yang membukakan pintu samping untuknya. Karena di balik pintu itu bukan kekuatan, adalah tebing curam. Hasil penilaian kasus unggulan revitalisasi desa nasional. Mendapatkan 10 kasus terbaik tahun ini adalah Koperasi Peternakan Ekologi Lujia di Desa Biksu, Lembah Singhua. Dia menggunakan sebuah catatan kuning yang diwariskan ayahnya. Mendorong 14 desa untuk maju bersama. 237 rumah petani memulai perjalanan bersama menuju peternakan berkelanjutan. Dia mempublikasikan 37 resep ramuan herbal dan 58 proses budidaya. Biarkan berbagi pengetahuan menjadi model baru untuk revitalisasi desa. Saya kurang pandai berbicara. Aku akan menceritakan sebuah cerita kecil. Lebih dari 3 tahun yang lalu, ayahku berbaring di ranjang rumah sakit di kabupaten. Serahkan buku catatan kulit sapi itu ke tanganku. Dia mengatakan, Yuan Zhou, keterampilan 3 generasi keluarga Laolu dalam beternak ayam. Jangan biarkan dia memutuskan saya hari ini di sini. Ingin memanfaatkan sorotan seluruh negeri. Katakan sesuatu pada ayahku, ayah, keahlianmu tidak putus. Tidak hanya tidak putus. Sekarang lebih dari 200 rumah tangga menggunakan resep itu. Anda mencoba serbuk jarum pinus yang gagal 6 kali pada masa itu. Sekarang ada seorang kakak bernama Zhang Yongfu. Menambahkan seorang Chen Chai. Lebih enak rasanya. Apakah Anda melihatnya di langit? Apakah pemenang hadiah nasional merasa bahagia? Senang. Tapi aku akan memberitahumu satu hal yang membuatku lebih bahagia. Tadi di tempat pertemuan, di sebelahku duduk seorang ketua desa tua dari Qinghai. Desa mereka mulai dari tahun lalu, menggunakan standar kita untuk memelihara mesin penguburan.
Tahun ini, pertama kali dipasarkan. Jumlah keuntungan bersih ini. Apakah kamu tahu bahwa 40 juta? 40 juta di sebuah desa kecil di dataran tinggi dengan ketinggian 3.000 meter. Berarti seluruh anak desa itu. Musim dingin ini setiap orang bisa menambah satu jaket bulu angsa lagi. Sekolah bisa memasang boiler pemanas baru. Kamu orangnya. Setelah memenangkan penghargaan nasional, aku belum pernah melihatmu sebahagia ini. Desa di Qinghai itu menghasilkan 400.000 yuan. Kamu senang seperti anak kecil yang menemukan permen. Ayo kita pulang ke gua Xinghua. Ayam juga sedang menunggu untuk diberi makan. Aku tidak ingin mengucapkan kata-kata indah. Aku hanya ingin di sini. Di halaman ayahku. Di depan kalian semua. Bicara satu bagian. Catatan ini. Ayahku telah mencatat selama 30 tahun. 3 tahun yang lalu saat aku kembali, saya pikir yang akan saya warisi adalah hal-hal ini. Tapi kemudian aku menyadari aku salah. Apa yang harus saya warisi? Ini adalah kalimat ini. Ketiga kalimat ini. Ayah saya menghabiskan waktu 30 tahun. Saya menghabiskan waktu 3 tahun. Sekarang aku serahkan mereka kepada setiap orang yang hadir di sini. Akan terus disampaikan kepada lebih banyak orang di masa depan. Dikirim ke desa yang lebih jauh, gunung yang lebih tinggi. Lihat, mulai dari lembah bunga aprikot ini, ke barat adalah desa Biki, lebih ke barat lagi adalah desa Batu Hijau. Ketiga desa ini digabungkan, tahun lalu menghasilkan hampir 100.000 ekor. Lebih ke selatan, ada sebidang kecil dan desa Longtan. Lembah Pit Blossom yang berlayar tertutup oleh gunung di bagian selatan yang lebih jauh tapi malam ini. Mereka juga merayakan 16 desa pertama yang keluar. Kamu ingat semua posisi gunung di setiap tempat itu. Tidak semua gunung pernah aku jongkok untuk menggali tanah. Tahukah kamu apa yang paling aku suka dari dirimu kamu? Nunca pensé que hubiera hecho algo realmente impresionante. Hanya mengulangi apa yang ayahmu lakukan. Kamu menambahkan 16 bangunan. Orang-orang di desa itu semua mau mengikuti apa yang kamu lakukan. Ini hal yang biasa bagimu. Itu adalah kekuatan gunung. Itu adalah kekuatan tanah. Itu adalah keahlian ayam. Ayahku memegang sebuah tali di depan. Aku hanya mengambil ujung benangnya. Hanya terus menarik ke depan saja. Hahaha. Melihat kulit yang telah digaruk selama bertahun-tahun oleh ayam tanpa tulang. Seorang diri bisa berjalan sangat cepat. Hanya dengan berjuang bersama, kita bisa melangkah lebih jauh. Hanya dengan ini, menghormati semua orang yang bertahan di tanah ini. Semua sekolah telah disetujui. Lau Sili terpilih sebagai wali kota baru tahun ini. Saya Li Laosi belum pernah memegang jabatan sebesar ini dalam hidup saya. Aku bahkan tidak pernah menjadi ketua kelas. Saya sudah tahu tentang beternak ayam. Membiarkan ayam dipelihara dari pagi sampai malam. Bagaimana kalau kita lakukan seperti ini? Mulai sekarang, urusan desa ditentukan oleh semua orang. Kalau ada hal besar yang perlu voting, siapa yang mau cari aku yang urus pengantaran. Saya mahir mengantarkan barang haha. Keempat dari atas, kamu lebih berharga dari Made Gui. Setidaknya kamu tahu bahwa kamu bukan orang yang cocok menjadi pejabat. Itu sudah cukup. Kita akan segera pergi.